Aku akan menunggu, sampai jumpa. Yi Chen meraih api Tianyun dengan satu tangan dan menggantungnya di udara. Dia melambai kepada tuan keluarga Liu dengan tangan lainnya, seolah mengucapkan selamat tinggal. Saat dia jatuh dari tebing tadi, Yi Chen bereaksi dan membuat keputusan yang sangat cepat, menusukkan pedang berat meteorit ke dinding batu di udara, dan kemudian tetap tidak bergerak, menunggu guru kekaisaran keluarga Liu datang dan memeriksanya. Jika pihak lain datang untuk memeriksanya, Yi Chen akan segera menariknya ke dalam jurang untuk memberi dirinya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun jika pihak lain tidak datang untuk memeriksa, maka dia bisa lolos dari bencana. Untungnya, Yi Chen berhasil menyelesaikan yang pertama. Tidak hanya dia menyelamatkan nyawanya, tetapi guru nasional keluarga Liu juga diseret ke dalam jurang olehnya. Jadi bagaimana jika aku seekor semut, aku masih bisa membasmimu. Guru nasional keluarga Liu telah jatuh ke dalam jurang dan suaranya tidak lagi terdengar. Jatuh dari tempat setinggi itu, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Menurut perhitungan ini, Yi Chen telah membasmi dua guru nasional keluarga Liu. Saya harap Anda beruntung. Dengan senyum acuh tak acuh, Yi Chen perlahan memanjat menghindar, dan akhirnya kembali ke tanah dengan selamat. Peng jatuh dengan keras ke salju. Wajah Yi Chen sangat pucat. Gerakan tadi telah melukainya dengan serius, dan sekarang kekuatan jiwanya telah habis. Ho Yi Chen tersentak, merasa tulangnya hampir hancur, dan rasa sakit yang hebat terus menstimulasi sarafnya. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus segera mencari tempat yang aman, kalau tidak kita pasti akan menjadi santapan monster yang lewat. Yi Chen tidak berbaring di tanah terlalu lama, dia mengambil kembali pedang berat Tianyun, lalu berjuang untuk berdiri dan pergi selangkah demi selangkah. Ini adalah padang salju di wilayah timur di mana terdapat banyak Warcraft. Ketika seseorang terluka parah dan tidak dapat melawan, satu-satunya pilihan adalah segera menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri. Untungnya, Yi Chen beruntung. Dia dengan cepat menemukan sebuah gua di dekatnya. Tidak ada gelombang monster kuat di dalamnya. Yi Chen langsung masuk ke dalam gua dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memindahkan batu besar untuk memblokir pintu masuk gua. Hah! Sambil duduk di tanah, Yi Chen menghela nafas lega. Tapi saat Yi Chen mengira dia sudah aman dari bahaya, niat membasmi yang kuat memenuhi gua. Niat membasmi ini membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Apakah ada monster di sini? Sarafnya menjadi tegang lagi, dan Yi Chen memandangi gua itu dengan mata waspada. Raungan. Gelombang suara peringatan lemah terdengar di sudut gua. Sosok monster yang familiar menarik perhatian Yi Chen. Guk-guk api berkepala 3. Yi Chen melihat penampilannya dengan jelas, dan wajahnya langsung menunjukkan kengerian. Itu adalah monster tingkat 6 yang hampir merenggut nyawanya sebelumnya. Saat ini, Yi Chen sangat gugup, dia terluka parah saat ini dan sulit untuk menggerakkan jarinya. Jika guk-guk api berkepala 3 itu menyerang, dia pasti akan mati. Tapi sangat aneh bahwa serangan yang dibayangkan Yi Chen tidak muncul, guk-guk berkepala 3 yang menyala itu hanya menatapnya dengan mata seukuran lentera dan mengeluarkan raungan peringatan pelan dari waktu ke waktu. Melihat situasi ini, Yi Chen menunjukkan rasa ingin tahu di wajahnya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan ada genangan darah berbau di tanah tempat guk-guk api berkepala 3 itu berada, dan kepala di tengahnya hilang. Ternyata guk-guk api berkepala 3 itu berhasil dipukul mundur. Mungkinkah kedua tuan nasional itu berhasil melarikan diri dan datang mengejar mereka? Melihat situasi ini, Yi Chen menghela nafas lega dan berkata. Awalnya, dia membantu guk-guk berkepala 3 yang menyala itu membuka lingkaran segel kutukan, berharap dia akan membasmi Liu Yi dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa guk-guk berkepala 3 yang menyala itu malah diusir, kehilangan salah satu kepalanya, dan luka parah. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan, tapi... Yi Chen mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu tidak bisa lagi bergerak, nafasnya sangat berantakan, dan niat membasmi segera muncul di wajahnya. Kemampuan pemulihan Warcraft sangat kuat. Jika Yi Chen ingin berkultivasi di sini dengan aman, pilihan paling bijak adalah membasmi guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala saat masih lemah. Jiwa binatangnya sekarang berada di level 5. Untuk meningkatkan ke level 6, dia membutuhkan jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya untuk mempercepat prosesnya adalah dengan menyerap jiwa binatang yang lebih tinggi dari miliknya, yang juga merupakan jiwa binatang ajaib itu, berada di atas level 6. Namun menurut kekuatan Yi Chen, monster level 6 tidak bisa dibasmi sama sekali. Guk-guk api berkepala 3 yang terluka parah di depannya adalah target berburu yang bagus. Lebih penting lagi, guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu memiliki 3 kepala,
yang masing-masing memiliki jiwa binatang yang mandiri. Saat ini, ia memiliki 2 kepala yang tersisa, yang berarti ia masih memiliki 2 jiwa binatang. Roar sepertinya merasakan niat membasmi Yi Chen, dan guk-guk api berkepala 3 itu meraung dengan suara rendah, seolah itu adalah peringatan. Demi keselamatanku, Tuan Muda, aku harus mengorbankanmu. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh, mengabaikan suara peringatan dari guk-guk api berkepala 3, perlahan berdiri dari tanah, dan mengeluarkan batu penyembuh dari cincin penyimpanan. Pegang di tangan Anda. Sambil menyerap energi batu penyembuh untuk pulih dari luka-lukanya, Yi Chen berjalan menuju guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala dengan niat membasmi yang dingin di matanya. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi. Aku hampir mati di bawah cakarmu sekarang. Aku pasti akan memanggang cakarmu agar lebih harum. Sesampainya di samping guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu, Yi Chen membalikkan telapak tangannya dan sebuah belati muncul di tangannya. Roar guk-guk api berkepala 3 itu meraung, mencoba mengancam Yi Chen, tapi dia tidak ada bedanya dengan domba dan tidak bisa bergerak sama sekali. Beraninya kamu membahayakanku ketika kamu akan mati. Sepertinya kamu belum menyadari bahwa kamu berada dalam posisi yang dirugikan. Yi Chen tersenyum galak, lalu tanpa ampun menusuk kaki depan guk-guk api berkepala 3 itu dengan pisau. Wuo seolah merasakan tekad Yi Chen untuk membasmi, guk-guk berkepala 3 yang menyala itu tiba-tiba mengeluarkan ratapan menyedihkan, menyebabkan Yi Chen berhenti seketika. Aku tidak menyangka monster level 6 yang agung akan memohon belas kasihan. Kejutan muncul di wajah Yi Chen. Semua monster level 6 sangat arogan, tetapi ketika dihadapkan pada ancaman kematian, mereka akan menurunkan harga diri dan kompromi mereka. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan sekarang, tetapi jika kamu pulih, akulah yang menderita. Jika aku terluka parah, kamu pasti akan menggigit pembuluh darahku tanpa ampun. Di dunia di mana hutan memangsa yang kuat, kamu sebaiknya pergi ke neraka untuk beristirahat dengan tenang. Ekspresi kejam di wajah Yi Chen tidak memudar, dan dia perlahan mengangkat belati di tangannya, bersiap untuk mengakhiri hidup guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu. Wu of Bulan Swords. Hati Yi Chen bergetar ketika dia melihat monster agung tingkat 6 menangis sebelum mati. Ini adalah pemandangan paling luar biasa yang pernah dia lihat sejak dia masih kecil. Mengaum di bawah tatapan Yi Chen, guk-guk berkepala 3 yang menyala itu perlahan membuka mulutnya, dan segera jiwa binatang ajaib berwarna putih terbang keluar dan mendatangi Yi Chen. Jiwa monster itu sangat penting. Jika dihilangkan, pasti akan membasminya. Sangat jelas terlihat bahwa guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu ingin menukar jiwa binatang ini dengan nyawanya dan memohon pada Yi Chen untuk tidak membasminya. Maaf, aku akan menepati kata-katamu. Saat kamu pulih, aku tidak bisa menjamin apakah kamu akan menyerangku. Yi Chen mengangkat bahu dan mengatakan sesuatu yang sangat nyata. Dia tidak memiliki lingkaran segel kutukan dan tidak bisa mengendalikan guk-guk api berkepala 3 itu. Jika dia pulih dan menjadi ganas, dialah yang akan menderita. Monster tingkat 6 memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, guk-guk api berkepala 3 itu sepertinya memahami kata-kata Yi Chen, dan matanya yang seukuran lentera menunjukkan ekspresi perjuangan, seolah sedang membuat keputusan. Setelah mengaum sejenak, guk-guk berkepala 3 yang menyala itu mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, dan 2 bola energi putih perlahan naik ke udara dari kedua kepalanya. Hah! Melihat aksi tinju berkepala 3 lian, Yi Chen memasang ekspresi kebingungan di wajahnya. Kamu pasti tahu kalau jiwa Warcraft sangat penting, lindungi jiwa mereka dengan sangat hati-hati dan jangan pernah pamer dengan mudah. Boom! Tiba-tiba, kedua jiwa, serta jiwa binatang yang baru saja dimuntahkan, melesat ke arah dantian Yi Chen. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yi Chen bahkan tidak bereaksi. Ketiga jiwa binatang itu berhasil masuk dantian. Apa yang terjadi? Yi Chen merasa ngeri. Dantian adalah tempat yang penting bagi seorang kultivator. Hah! Dia segera melihat ke dalam dantiannya, dan Yi Chen menemukan bahwa ketiga jiwa itu telah menyerbu ke dalam jiwa binatangnya pada suatu saat, dan kemudian menjadi tidak bergerak dan diam. Aneh, tidak ada niat membasmi sama sekali. Apa yang akan dilakukannya? Yi Chen merasa sangat aneh. Dia menoleh untuk melihat guk-guk api berkepala 3 itu, bertanya-tanya mengapa dia melakukan ini. Raungan guk-guk api berkepala 3 itu mengeluarkan raungan yang tumpul, dan kemudian ketiga jiwa itu bergegas menuju roh batu dari batu roh katak giok. Sejak menyempurnakan batu roh katak giok, roh batu tersebut telah digunakan oleh Yi Chen dan melayang di dalam jiwa binatang. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang mengalir ke arahnya, jadi dia membuka mulut besarnya dan menyedot 3 jiwa binatang ke dalam perutnya. Pada saat mengaum,
Tubuh guk-guk api berkepala 3 itu bergetar hebat, dan kemudian tubuhnya mulai meleleh, berubah menjadi kabut hitam tebal, yang terus-menerus mengalir ke dantian Yi Chen dan memasuki batu roh katak giok. Yi Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak merasakan niat membasmi apapun. Guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu tidak memiliki rasa permusuhan terhadapnya saat ini, tetapi Yi Chen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengerjakan. Tanpa niat membasmi, Yi Chen tidak mengusir guk-guk api berkepala 3 itu. Kekuatan jiwanya mulai beredar. Akhirnya, terjadi kecelakaan, dan semua kabut hitam yang dibentuk oleh guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala memasuki roh batu, dan kabut hitam itu berubah menjadi guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala, dan tetap diam di dalam roh batu tanpa ada gerakan apapun. Apa yang terjadi? Yi Chen sangat bingung. Saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan keberadaan guk-guk api berkepala 3 itu. Perasaan ini sangat aneh, seolah guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Perasaan ini sangat misterius, tapi Yi Chen sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu bisa memasuki roh batu? Apa yang terjadi? Apakah ini terkait dengan fungsi khusus dari roh batu? Meskipun dia sedikit bingung, Yi Chen masih bisa menebak beberapa masalah. Menurut catatan, batu roh katak giok memiliki beberapa fungsi yang sangat istimewa, namun karena catatan batu aneh tidak memberikan pengenalan rinci, Yi Chen tidak mungkin mengetahuinya. Baru saja, guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu membuat gerakan yang sangat istimewa dan berhasil memasuki roh batu. Kedua belah pihak tidak saling eksklusif, yang membuat Yi Chen memikirkannya. Tapi ini hanya dugaan dan belum bisa dikonfirmasi. Yi Chen mencoba mengusir batu roh untuk mengusir guk-guk berkepala 3 yang menyala itu, tapi gagal. Aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Yi Chen sangat bingung, tetapi setelah memastikan bahwa guk-guk berkepala 3 yang menyala itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya, dia merasa lega. Tanpa berpikir panjang, Yi Chen merasa sedikit pusing. Sepertinya gejala sisa dari kehilangan banyak darah sudah mulai terjadi. Dia tidak berani berpikir terlalu banyak dan segera berlutut dan duduk di tanah. Menggunakan teknik mencubit yang sangat familiar, Yi Chen mengubah mantra teknik jiwa misterius di mulutnya. Setelah beberapa saat, jiwa binatang itu melepaskan kekuatan isap yang kuat, dan pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. Wosh kekuatan jiwa antara langit dan bumi dipandu, datang dari segala arah, memasuki tubuh melalui pori-pori, dan berenang di sepanjang meridian di bawah kendali Yi Chen. Walaupun batu roh katak giok dapat menyerap kekuatan jiwa yang lebih murni dan tidak perlu ditempa, namun jika kekuatan jiwa tersebut diserap terlalu banyak akan mempengaruhi fondasinya. Batu roh katak giok dapat secara otomatis menyerap kekuatan jiwa dan meredamnya, tetapi itu adalah kekuatan eksternal dan tidak termasuk dalam lingkup usahanya sendiri. Seiring waktu, itu akan merugikan Yi Chen daripada menguntungkan. Oleh karena itu, meskipun ada batu spiritual katak giok yang dapat diserap, Yi Chen lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu untuk secara langsung menyerap kekuatan jiwa antara langit dan bumi, dan meredamnya melalui usahanya sendiri. Kekuatan jiwa, ditempa dengan sangat murni di meridian. Setelah benar-benar bebas dari kotoran, Yi Chen memasukkannya ke dalam dantian dan menuangkannya ke dalam jiwa binatang. View latihan ini sedikit berbeda dari masa lalu. Roh batu sebenarnya melepaskan kekuatan isap yang lemah untuk menyerap sebagian kekuatan jiwa dalam jiwa binatang. Aneh, bagaimana roh batu bisa menyerap kekuatan jiwaku? Wajah Yi Chen menunjukkan kebingungan. Apakah ini ada hubungannya dengan guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala? Yi Chen langsung teringat pada guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu. Sebelum ia memasuki roh batu, tidak ada pergerakan dari roh batu itu ketika dia sedang berlatih. Dengan penilaian ini, keterkejutan muncul di wajah Yi Chen. Dia melihat dengan cermat dan menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak menolak guk-guk api berkepala 3 itu, seolah-olah dia mengenalinya sebagai bagian dari tubuh Yi Chen. Fenomena ini sangat aneh, dan Yi Chen sedikit bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan terus berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan jiwa. Selama proses penyerapan, jejak energi merembes keluar dari meridian dan mengalir melalui otot dan tulang Yi Chen, memperbaiki luka yang dideritanya dalam pertempuran sebelumnya. Kecepatan kekuatan jiwa untuk memperbaiki tubuh memang tidak cepat, dan efeknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan batu penyembuh, namun dapat memperbaiki tubuh selama proses budidaya, yang merupakan manfaat ganda. Latihan ini berlangsung selama 4 jam, yang bisa dikatakan sebagai latihan terlama yang pernah dilakukan Yi Chen. Namun, luka di tubuhnya telah sembuh total, dan kekuatan jiwanya menjadi lebih murni dan kokoh.
Pengalaman hidup dan mati memang merupakan latihan terbaik bagi manusia. Keberhasilan latihan Yi Chen setara dengan hasil latihan bulan sebelumnya, yang membuatnya sangat puas. Fiuh. Ketika kekuatan jiwa mencapai kejenuhan, Yi Chen memotong formula ajaibnya, dan kekuatan jiwa antara langit dan bumi juga menghilang dalam sekejap. Akhirnya menyentuh hambatan alam jiwa kuasi kuning. Membuka matanya, Yi Chen memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ternyata dia telah mencapai alam jiwa kuning dalam keadaan darurat belum lama ini, dan dapat dikatakan bahwa dia berada dalam kondisi awal. Namun, setelah periode pertarungan dan pelatihan ini, dia telah sepenuhnya mencapai kemacetan. Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara para kultivator yang baru saja memasuki alam jiwa kuasi kuning dan para kultivator yang telah menyentuh hambatan alam jiwa kuasi kuning sudah menjadi master. Ada kesenjangan besar antara kedua belah pihak dalam hal kemurnian kekuatan jiwa dan kemahiran mereka dalam tahap manipulasi kekuatan jiwa saat ini. Tapi sekarang Yi Chen telah memasuki periode kemacetan, dia dapat dengan sempurna menampilkan budidayanya di alam jiwa kuasi kuning, dan kekuatan tempurnya telah membuat lompatan kualitatif. Antara hidup dan mati, potensi manusia bisa terstimulasi. Dengan mulut melengkung, Yi Chen berdiri dan merentangkan pinggangnya. Tiba-tiba, suara keras tulang yang diremas terdengar di udara. Bas! Saat Yi Chen berdiri, suara aneh datang dari cincin penyimpanan, menarik perhatian Yi Chen. Apa yang terjadi? Kebingungan muncul di wajah Yi Chen, dan kemudian dia melihat ke dalam ruang di cincin penyimpanan dan menemukan bahwa benda aneh itu sebenarnya adalah buku surgawi tanpa kata. Awalnya, buku surgawi diam-diam berada di dalam ring penyimpanan, tetapi sekarang buku itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan masih bergetar dengan gelisah. Situasi ini membuat Yi Chen sangat bingung. Dia segera memanggil kitab surga, lalu meletakkannya di tanah dan membuka halamannya. Fiu saat Yi Chen membalik halaman bukunya, sosok manusia emas kecil muncul dari udara, memegang pisau besar di tangannya. Apakah ini? Mata Yi Chen membelalak. Dia pernah melihat pria emas kecil itu muncul dari udara sebelumnya, dan dia langsung menebak-nebak di benaknya. Fiu benar saja, seperti yang dipikirkan Yi Chen. Di bawah tatapannya, pria emas kecil itu mulai bergerak, mengayunkan pedang besarnya dan terus-menerus mengubah gerakannya. Ini adalah keterampilan jiwa yang digunakan oleh guru nasional keluarga Liu barusan. Setelah Yi Chen memperhatikan dengan cermat, ekspresi keterkejutan di wajahnya bahkan lebih buruk lagi keterampilan jiwa yang dia gunakan tadi. Kembali ke turnamen Jenderal Naga, Tiansu telah meniru keterampilan jiwa Gulin. Tapi sejak saat itu, tidak peduli seberapa keras Yi Chen berusaha, dia tidak bisa meniru keterampilan jiwanya. Tapi kali ini ketika dia berhadapan dengan Master Nasional keluarga Liu, keterampilan jiwa yang digunakan oleh lawan ditiru lagi. Kejutan tak terduga ini membuat Yi Chen tidak terduga, dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Jika dia mengingatnya dengan benar, guru nasional keluarga Liu menggunakan keterampilan jiwa superior kelas 7, teknik segel ilahi Xuanzuang. Jika kitab surga menyalinnya 100%, itu berarti Yi Chen akan memiliki seperangkat keterampilan jiwa inferior kelas 7. Yi Chen baru saja melihat kekuatan teknik segel ilahi Xuanzuang, dan kekuatan mengerikan itu masih segar dalam ingatannya. Wus, wus. Di bawah tatapan Yi Chen, manusia emas kecil terus mengubah gerakannya. Keterampilan jiwa yang dia gunakan terlihat sangat sederhana, dan gerakannya tidak seindah sebelumnya, tetapi memiliki perasaan kembali ke alam dan bahkan lebih kuat dari aslinya, keterampilan jiwa. Inilah kekuatan buku surgawi. Tidak hanya dapat meniru keterampilan jiwa orang lain, tetapi juga dapat meningkatkannya, menjadikannya lebih kuat dan lebih mudah dipelajari. Kali ini, Tiansu tidak menghentikan latihan, tetapi mempraktikkan semua teknik segel ilahi Xuanzuang. Ketika gerakan terakhir dilakukan, tubuh Yi Chen sedikit gemetar. Semuanya benar-benar telah disalin. Yi Chen tertegun sejenak sebelum menyadarinya. Keterampilan jiwa tingkat rendah tingkat 7 jauh lebih kuat daripada tebasan api ilahi dari matahari yang jatuh. Meskipun dia mengaguminya di dalam hatinya, Yi Chen tidak membuang waktu terlalu banyak dan mulai memperhatikan dengan cermat dan menghafalnya bergerak. Jika guru nasional keluarga Liu tahu bahwa pengejarannya terhadap Yi Chen tidak membuahkan hasil dan selain kehilangan nyawanya, bahkan keterampilan jiwanya yang paling kuat telah disalin, saya bertanya-tanya apakah dia akan begitu marah sehingga dia akan dibangkitkan. Setelah menontonnya dengan cermat belasan kali, Yi Chen menghafal semua gerakan tanpa kesalahan. Kekuatan keterampilan jiwa tingkat rendah kelas 7 benar-benar menarik. Dengan bibirnya yang melengkung, Yi Chen mengatakan ini, dan kemudian bersiap untuk membawa kitab surga kembali ke dalam ring penyimpanan. Bas! Tepat ketika Yi Chen hendak mengambil kembali kitab surga,
kitab surga tiba-tiba dimulai lagi, dan diagram konteks yang tidak lengkap muncul di halaman. Itu adalah diagram teknik jiwa misterius. Melihat polanya, ekspresi aneh muncul di wajah Yi Chen. Pada awalnya, dia memperoleh diagram konteks dari teknik jiwa tingkat rendah kelas 6, tetapi dia tidak sepenuhnya memperbaikinya. Karena masalah kekuatan, dia hanya memperbaiki sebagian, dan nilainya hanya kelas 5 kelas atas. Memanggil. Ketika baru setengah pulih, kitab surga berhenti memperbaiki diagram Vena, tetapi sekarang ada benang emas yang menghubungkan kembali diagram Vena yang tidak lengkap dan terus memperbaiki diagram Vena berikutnya. Tampaknya pengalaman hidup dan mati selama periode ini telah membuat lompatan kualitatif dalam kultivasi saya. Yi Chen sangat terkejut, tetapi dia masih berkonsentrasi memperhatikan perbaikan diagram Vena. Benang emas berenang sangat cepat, dan diagram venasi yang tidak lengkap menjadi lengkap kembali, dan diagram venasi jelas telah dimodifikasi. Yi Chen melihatnya dengan cermat dan menemukan bahwa level teknik jiwa misterius yang lengkap telah ditingkatkan dari kelas 6 menjadi kelas 6. Kualitas rata-rata. Keterampilan jiwa misterius tingkat menengah tingkat 6. Ini benar-benar mengejutkan Yi Chen. Tak seorang pun yang berpartisipasi dalam pelelangan hari itu akan pernah membayangkan bahwa Yi Chen memiliki buku surgawi yang sangat menantang surga yang dapat memperbaiki semua keterampilan jiwa yang tidak lengkap dan keterampilan jiwa. Justru karena alasan inilah Yi Chen berhasil memperoleh teknik jiwa misterius yang tidak lengkap dengan harga murah. Bertahan dari bencana akan membawa keberuntungan. Meskipun selalu ada kejutan, kualitas psikologis Yi Chen sangat bagus dan dia dengan cepat menjadi tenang dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Jika seseorang dapat menguasai atribut buku surgawi yang dapat meniru keterampilan jiwa orang lain, itu akan menjadi sempurna. Yi Chen mengamati buku surgawi dengan cermat dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun dia tahu bahwa buku surgawi dapat meniru keterampilan jiwa orang lain, karena dia tidak tahu cara menggunakannya, dia merasa seperti sedang menjaga gunung emas tetapi tidak dapat menambangnya, yang membuatnya merasa gatal. Mungkin itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia, mungkin dipicu secara otomatis. Yi Chen bergumam pada dirinya sendiri dan mengatakan sesuatu seperti ini. Meskipun buku surgawi dapat disalin, itu tidak dapat dikendalikan, yang membuat depresi. Jika tidak, Yi Chen akan mampu memegang buku surgawi dan bertarung dengan orang-orang kuat dimanapun, meniru semua keterampilan jiwa mereka yang kuat. Tentu saja, Yi Chen baru saja memikirkannya. Segala sesuatu memiliki dua sisi, dan kitab surga pasti memiliki batasan tertentu, jika tidak, akan sangat tidak wajar jika hal seperti itu ada di dunia. Terlebih lagi, jika itu masalahnya, itu mungkin bukan hal yang baik bagi Yi Chen. Mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan eksternal untuk menjadi lebih kuat dapat menyebabkan ketergantungan seiring berjalannya waktu. Aku ingin tahu rahasia apa yang disembunyikan buku surgawi dan apa asal-usulnya. Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Hu menghela nafas panjang, Yi Chen memasukkan buku surgawi ke dalam cincin penyimpanan, lalu mengeluarkan baju besi janji dan memakainya lagi. Guru mengatakan sebelumnya bahwa ada sesuatu yang tersegel di dalam armor janji, tapi aku tidak tahu apa itu. Menyentuh armor janji, rasa ingin tahu muncul di wajah Yi Chen, dan dia juga memikirkan sosok tua itu. Aku ingin tahu bagaimana kabar gurunya. Ekspresi khawatir muncul di wajah Yi Chen. Awalnya, Yin Wei mengatakan ada sesuatu yang harus dia tangani dan kemudian langsung pergi. Sekarang hampir setengah tahun telah berlalu dan masih belum ada kabar darinya. Yi Chen pasti sedikit khawatir. Menurut kekuatan guru, pasti tidak akan ada bahaya. Yin Wei sangat misterius dan kuat. Kerajaan bayangan angin mengkhawatirkan status Wei Na sebagai seorang putri dan tidak akan membasminya. Kuharap dia akan baik-baik saja. Yi Chen mengerutkan kening saat sosok berjubah hitam muncul di benaknya. Jika orang menghormati saya akan membalas orang lain. Meskipun Yi Chen tidak mengakui bahwa dia adalah orang baik, dia memahami kebenaran ini. Wei Na memilih mengambil risiko untuknya, jadi tentu saja dia tidak akan mengabaikannya. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Kita hanya bisa menyembuhkan lukanya sepenuhnya. Terlebih lagi, istana es dan salju akan segera dibuka, jadi kita tidak bisa terburu-buru mengejar yang lain. Kata-kata seperti itu terdengar di dalam gua, dan kemudian Yi Chen mulai memulihkan diri di dalam gua. Kali ini, Yi Chen langsung menggunakan batu penyembuh dan pulih dengan sangat cepat. Dia hanya tinggal di dalam gua selama 1 hari sebelum pulih sepenuhnya. Sudah waktunya pergi ke area tengah. Dengan senyuman di wajahnya, Yi Chen berjalan keluar gua, dan kemudian bergegas menuju area tengah dengan sangat hati-hati. Dikabarkan bahwa istana es dan salju berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya,
yang masing-masing tak ternilai harganya. Selama ribuan tahun, telah menarik banyak pembudidaya untuk mencari istana es dan salju. Sekarang istana es dan salju akhirnya muncul, menyebabkan sensasi luar biasa di padang salju di wilayah timur. Banyak sekali pembudidaya yang bergegas ke sini seperti air pasang, dan ratusan ribu pembudidaya kuat berkumpul di tengahnya. Tujuan Yi Chen adalah batu roh kristal salju yang legendaris, agar dia bisa memasuki alam jiwa kuning lebih cepat, jadi dia ditakdirkan menjadi salah satu dari orang-orang ini. Dalam perjalanan, Yi Chen juga dapat bertemu dengan banyak kultivator yang bergegas menuju area pusat, dan kultivator mereka umumnya bukanlah level rendah. Khawatir dengan pengejaran Liu Nuo, Yi Chen berbaur dengan para pembudidaya, menyembunyikan identitasnya, dan bergegas menuju pusat bersama-sama. Hebat sekali, istana es dan salju akhirnya ditemukan. Jika kami bisa masuk dan menemukan harta karun di dalamnya, kami akan memberikannya. Jangan terlalu optimis. Orang-orang dari 3 kerajaan besar di wilayah timur, Kekaisaran Bayangan Angin, Kekaisaran Noti, dan Kekaisaran Huangji semuanya telah tiba. Jika mereka tidak mengizinkan kita masuk, kita mungkin tidak akan bisa masuk, bisa minum supnya. Istana es dan salju bukan milik mereka. Hak apa yang mereka miliki untuk mencegah kita masuk? Saya mendengar bahwa para penggarap lain telah bergabung bersama untuk membentuk anisasi sementara. Kemudian mereka akan memasuki istana es dan salju bersama-sama dan mendistribusikannya harta bersama. Benarkah? Apakah ada anisasi seperti itu? Tentu saja benar. Saya mendengarnya dari salah satu saudara laki-laki saya. Jika tidak, saya tidak akan mempertaruhkan nyawa saya dan datang ke tempat yang mengerikan ini. Para pembudidaya yang menuju ke area pusat telah membentuk aliansi. Yi Chen juga ada di tim ini. Setelah menerima berita itu, keterkejutan muncul di wajahnya. Ada banyak sekali pembudidaya yang pergi ke area pusat kali ini. Jika mereka membentuk aliansi, itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar yang bahkan ditakuti oleh 3 kekuatan besar. Meskipun mereka tidak perlu takut pada kekuatan apapun, mereka tidak berani menyinggung para penggarap manapun di dunia, yang akan sangat merugikan mereka. Dalam hal ini, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki istana es dan salju. Yi Chen mengerutkan kening dan bergumam, lalu diam-diam mengikuti tim ke depan. 2 hari kemudian, Yi Chen akhirnya mengikuti tim ke area pusat. Sesampainya di sini, dia dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Daerah pusat yang awalnya terpencil sekarang dipenuhi dengan kerumunan orang dari berbagai tingkat budidaya. Jumlahnya ratusan ribu, membuatnya menjadi kerumunan besar. Hanya dalam beberapa hari, begitu banyak pembudidaya berkumpul di sini. Tampaknya kekuatan harta karun itu benar-benar tak terhentikan. Yi Chen menghela nafas dalam diam. Meskipun ada banyak orang yang datang ke sini, sangat sedikit yang benar-benar dapat memperoleh harta karun tersebut, dan ada banyak binatang ajaib di istana es dan salju. Sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang akan bertahan saat itu. Ada banyak pembudidaya yang datang ke sini dengan mengenakan topi bambu, tetapi Yi Chen tidak terlihat unik dan tidak terlalu menarik perhatian banyak orang. Dia berjalan lurus ke depan dan sampai ke titik blokade di sini. Melihat ke atas, Yi Chen menemukan bahwa masih ada tentara yang membentuk blokade, tidak membiarkan siapapun masuk. Banyak kultivator telah masuk untuk bernegosiasi. Saya ingin tahu apakah orang-orang dari 3 kerajaan bersedia mengizinkan kita masuk. Jangan khawatir tentang itu. Ada banyak sekali dari kita di sini. Jika orang-orang dari 3 kerajaan menolak untuk mengizinkan kita masuk, paling buruk kita bisa langsung masuk. Beberapa petani mengertakkan gigi dan berkata, tidak banyak pembudidaya yang berani datang ke sini adalah sampah yang baik. Jika orang-orang dari 3 kerajaan menyudutkan mereka, mereka bisa melakukan apa saja. Lihat, bukankah itu Putri Wei Na dari Kekaisaran Noti? Pada saat ini, seorang kultivator mengulurkan tangan dan menunjuk ke belakang titik blokade dan berkata, di belakang blokade, seorang gadis sedang memimpin sekelompok tentara menuju sisi ini. Saat ini, dia tidak mengenakan jubah hitam, tetapi gaun merah muda. Kulitnya yang seputih salju, menyatu dengan baik dengan salju di sekitarnya adegan. Larutkan menjadi satu. Matanya yang seperti batu akik berkilauan dengan energi, dan wajahnya yang kekanak-kanakan memiliki senyuman yang manis dan manis. Dia kembali ke kamp dengan selamat. Yi Chen secara alami melihat Wei Na, dengan ekspresi santai di wajahnya, dan mengatakan ini dengan ringan. Pihak lain membantunya melarikan diri dan memikat orang dari alam jiwa kuning. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Yi Chen mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Apa yang dia lakukan di sini? Setelah merasa lega,
Yi Chen menurunkan topi bambunya dan bertanya dengan ragu. Di bawah tatapan Yi Chen, Wei Na berjalan ke arah tentara yang memblokir, membisikkan beberapa kata, dan kemudian kembali ke kamp dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Perintahnya adalah membuka istana es dan salju besok. Saya harap semua orang bisa saling membantu dan memasuki istana es dan salju. Setelah Wei Na pergi, kultivator itu menoleh dan melihat ke atas dan berteriak sekeras-kerasnya. Apa? Cabut blokade. Apakah ketiga kerajaan akhirnya bersedia membiarkan kita masuk? Mendengar teriakan seperti itu, semua pembudidaya merasa luar biasa. Mereka tidak dapat mempercayainya, tetapi tentara yang memblokir sudah mulai mengungsi, yang tidak diragukan lagi mengingatkan mereka bahwa berita itu memang benar adanya. Hebat! Setelah melihat situasi ini, ada banyak sorakan di atas salju. Mereka telah menantikannya selama berhari-hari dan akhirnya mendapatkan hasilnya. Akhirnya blokade telah dicabut dan saya bisa masuk. Yi Chen mengerutkan bibirnya. Akankah istana es dan salju dibuka besok? Yi Chen mengepalkan tangannya, dengan antisipasi terpancar di matanya. Meskipun telah diumumkan bahwa mereka dapat memasuki area pusat, para pembudidaya belum pergi. Pertama-tama, area tengah terlalu berbahaya, dan monster dapat keluar kapan saja. Hal lainnya adalah mereka masih ragu dengan niat ketiga kerajaan tersebut. Lagi pula, siapa yang dengan mudah membiarkan orang luar memasuki istana es dan salju? Para pembudidaya itu memilih untuk tinggal di luar dengan sangat bijaksana, tetapi Yi Chen tidak masuk. Dia berjalan di sekitar sini sebentar, dan kemudian terjun ke kerumunan, bersembunyi di lautan luas manusia. Malam perlahan berakhir, daerah sekitarnya menjadi gelap gulita, dan badai salju menjadi lebih dahsyat. Semua pembudidaya tidak beristirahat, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Yi Chen duduk di atas salju, dan dia jelas bisa merasakan suasana tegang di udara. Besok adalah hari untuk memasuki istana es dan salju dan merebut harta karun di dalamnya. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak di malam hari seperti ini. Kicauan, kicauan. Pada saat ini, peluit elang tiba-tiba terdengar di kehampaan. Mata semua pembudidaya tertarik, dan mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke sana, hanya untuk melihat sosok besar terbang menuju sisi ini dalam kehampaan di kejauhan. Binatang ajaib level 6 elang merah emas. Sosok besar itu semakin dekat. Ketika Yi Chen melihat penampilannya dengan jelas, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Yang itu adalah binatang ajaib terbang tingkat 6, condor bersayap emas. Dia pernah melihatnya sebelumnya di konferensi Master Penilai Sihir, karena binatang ajaib terbang Qiyu Shaoxian adalah condor bersayap emas. Ada seorang pemuda di belakang elang dewa berwarna merah kemasan. Siapa dia? Bagaimana dia bisa datang ke sini mengendarai monster level 6? Di wilayah timur kita, hanya ada segelintir orang yang memiliki monster terbang seperti elang bersayap emas, terutama di bagian belakang. Saya khawatir hanya dialah yang memiliki elang bersayap emas, pernah berkata Said dalam-dalam. Mungkinkah senior itu mengenal Qiyu Shaoxian dari Kekaisaran Huangji? Salah satu kultivator yang lebih berpengalaman bertanya. Qiyu Shaoxian, apakah Qiyu Shaoxian yang ada di sini? Ketika Yi Chen mendengar percakapan mereka, matanya langsung menyipit dan tinjunya mengepal erat. Elang ilahi berwarna merah keemasan semakin dekat, dan semua orang dapat dengan jelas melihat sosok muda berdiri di punggungnya, dengan ekspresi penuh kebanggaan. Itu benar-benar Qiyu Shaoxian, salah satu dari 3 pahlawan wilayah timur. Saya tidak menyangka dia akan datang ke sini. Ketika mereka melihat penampilan pemuda itu dengan jelas, semua pembudidaya yang hadir berkata dengan tidak percaya. Itu benar-benar dia. Yi Chen mengepalkan tangannya. Melihat mata penuh kebencian itu, niat membasmi yang tak ada habisnya muncul di dalam hatinya. Terus berlatih, Yi Chen tidak berani bersantai kapanpun. Tujuannya adalah untuk tumbuh secepat mungkin, mengalahkan Qiyu Shaoxian sepenuhnya, dan membalas rasa malu ayahnya. Sekarang Qiyu Shaoxian muncul lagi, kebencian yang tersembunyi di hati Yi Chen sekali lagi muncul. Dia berharap dia bisa bergegas dan menamparnya beberapa kali, lalu menginjaknya dengan keras. Tentu saja, itu hanya imajinasi. Menurut kekuatan Yi Chen saat ini, dia bukan tandingan Qiyu Shaoxian. Saat ini, Yi Chen belum berada di alam jiwa kuning. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah waktu untuk tumbuh dewasa dan kesabaran. Tunggu saja, saat berkumpulnya ratusan suku, aku pasti akan menginjak-injakmu di depan semua orang. Yi Chen mengendalikan emosinya dengan sangat baik, wajahnya dengan cepat kembali tenang, matanya yang sedikit menyipit bersinar dengan tekad, dan suara seperti itu terdengar di dalam hatinya. Kicauan. Di bawah tatapan semua orang, elang dewa merah keemasan di kaki Qiyu Shaoxian mengeluarkan raungan panjang,
dan kemudian menukik menuju tenda kemah di tengah. Liu Yi dari Kekaisaran Bayangan Angin, Nuo Di Qintian dari Kekaisaran Nuo Di, dan Qiu Shaoxian dari Kekaisaran Huangji. Sekarang ketiga pahlawan dari wilayah timur semuanya telah tiba. Aku ingin tahu percikan seperti apa yang akan mereka ciptakan besok. Kultivator tua itu berdiskusi. Apakah semua jenius terkuat dari kekuatan besar ada di sini? Ekspresi aneh muncul di wajah Yi Chen. Yi Chen telah melihat kekuatan Liu Yi. Dia adalah jiwa kuasi misterius yang mampu menahan pukulan terkuat dari guk-guk api berkepala tiga. Dan kekuatan Qiu Shaoxian, menurut Wei Na, bahkan lebih kuat dari Liu Yi, dan dia juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Adapun Nuo Di Qintian, Yi Chen belum pernah bertemu orang ini, tetapi dia bisa menjadi salah satu dari tiga pahlawan wilayah timur, dan kekuatannya tidak boleh lebih buruk dari Qiu Shaoxian dan lainnya. Ada tiga alam jiwa kuasi mistis. Dilihat dari ini, mereka juga harus mengirimkan orang-orang kuat dari alam jiwa misterius. Dilihat dari ini, bahkan jika mereka memasuki istana es dan salju, mereka mungkin tidak dapat memperoleh manfaatnya. Yi Chen mengerutkan kening, ini bukan kabar baik baginya. Menurut berbagai legenda, istana es dan salju adalah tempat yang paling mungkin memiliki batu spiritual kristal salju. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Meskipun dia tahu ada banyak kesulitan, Yi Chen merasa sedikit bersemangat karena suatu alasan dan penuh harapan untuk tindakan besok. Semakin menantang, semakin mengasyikkan. Tidak ada yang bisa membuatku mundur. Sebuah kata tegas terdengar di dalam hatinya. Yi Chen perlahan mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, melepaskan perasaan spiritualnya untuk mengamati sekeliling dengan waspada, dan pada saat yang sama memejamkan mata untuk beristirahat. Raungan monster sering terdengar di area tengah, dan itu berasal dari monster di istana es dan salju. Pada awalnya, para pembudidaya ketakutan, tetapi sekarang mereka telah berada di sini selama berhari-hari, semua orang menjadi terbiasa ke sana dan menghabiskan sepanjang malam mendengarkan suara ini. Malam berlalu dengan sangat cepat, dan ketika hari sudah gelap, semua pembudidaya berdiri dan menoleh untuk melihat ke arah istana es dan salju. Akhirnya fajar. Melihat ini, Yi Chen mengangkat sudut mulutnya, dengan cepat berdiri dari tanah, dan mengangkat tinjunya menjadi tinju kosong. Orang-orang dari tiga kerajaan telah berangkat dari istana es dan salju. Sepertinya mereka akan masuk ke istana es dan salju. Semuanya, cepatlah, jika tidak, kalian bahkan tidak akan bisa minum supnya, pada akhirnya. Sesosok dengan cepat bergegas keluar dari arah Kam dan menghadap para penggarap berseru. Apa? Orang-orang dari tiga kerajaan sudah berangkat. Semua pembudidaya tertegun sejenak, dan ketika mereka sadar, mereka berteriak serempak, ayo. Masuk ke istana es dan salju. Pada saat ini, ratusan ribu kultivator bergegas menuju area pusat secara berurutan, tetapi Yi Chen tidak bergerak. Dia menoleh untuk melihat ke arah kultivator yang dengan baik hati memberitahu dia, dan menemukan bahwa dia terlihat sangat familiar. Kong Ninglah yang dicari oleh Kekaisaran Feng Ying. Yi Chen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pria itu mengenakan topi bambu dan memiliki sosok yang membengkak. Pihak lain adalah kultivator gemuk yang menipu Kekaisaran Feng Ying. Namun yang membingungkan Yi Chen adalah pihak lain tampaknya tidak takut dikenali oleh orang-orang Kekaisaran Feng Ying. Sungguh berani untuk secara terang-terangan mendukung kultivator tersebut. Gunakan darahmu untuk membuka istana es dan salju. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Kong Ning tertawa jahat dan kemudian menghilang ke kerumunan. Malam itu, apa sebenarnya yang dia ukir di sekitar istana es dan salju? Dan mendengarkan dia berbicara pada dirinya sendiri, dia sepertinya sangat akrab dengan istana es dan salju. Pihak lain itu misterius dan tidak dapat diprediksi, membuat Yi Chen penasaran tentang identitasnya. Tapi Yi Chen tidak terlalu memikirkannya, dengan cepat melangkah maju, dan mengikuti para penggarap menuju istana es dan salju. Segera, semua orang tiba tidak jauh dari istana es dan salju. Meskipun jaraknya jauh, mereka dapat dengan jelas melihat sudut megah istana. Orang-orang dari tiga kerajaan telah tiba. Terdapat puluhan monster terbang yang melayang di atas istana es dan salju, terbagi menjadi tiga arah, yaitu Kekaisaran Huangji, Kekaisaran Bayangan Angin, dan Kekaisaran Noti. Mereka melayang tinggi, langsung menarik perhatian semua orang. Yi Chen juga menoleh untuk melihat ke arah Kekaisaran Noti, dan terkejut menemukan Wei Na duduk di belakang monster terbang, dengan seorang pemuda di sampingnya. Dia mengenakan jubah piton, dengan senyuman santai di wajahnya. Dia tidak mengeluarkan nafas sedikitpun, tapi itu membuat orang ketakutan. Dia benar-benar orang yang berbahaya. Mungkinkah dia adalah kakak tertua Wei Na, Nuo Di Qintian, yang memiliki kekuatan alam jiwa kuasi misterius?
Yi Chen membuat tebakan seperti itu, dan kemudian mendapat jawabannya dari diskusi para kultivator lainnya. Liu Yi, Qiyu Shaoxian. Menggerakkan matanya, Yi Chen melihat dua sosok familiar dari dua arah lain, dan kemarahan di hatinya tersulut sejenak. Salah satunya adalah Qiyu Shaoxian, yang menghapuskan ayahnya, dan yang lainnya adalah Liu Yi, yang hampir membasminya beberapa hari yang lalu. Perasaan spiritual dari alam jiwa kuasi misterius sangat tajam. Yi Chen dengan cepat menarik kembali niat membasminya, menurunkan topinya pada saat yang sama, dan mengikuti di belakang dengan sangat rendah hati, karena takut dikenali oleh mereka. Istana Es dan Salju, kami akhirnya melihat Istana Es dan Salju yang legendaris. Setelah berjalan, semua orang akhirnya sampai di tepi lubang. Melihat Istana Es dan Salju di dalam lubang, semua pembudidaya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendapatkannya bersemangat. Kebisingan di bawah tidak memengaruhi Qiyu Shaoxian dan yang lainnya di dalam kehampaan. Mereka melihat ke bawah ke tanah. Ketika mereka melihat ekspresi gembira dari para kultivator, ekspresi ceria muncul di mata mereka. Orang-orang dari tiga kerajaan besar tidak akan dengan mudah membagi harta mereka dengan para penggarap biasa. Apakah ada konspirasi di balik mengizinkan para penggarap ini untuk masuk? Yi Chen menatap mereka dan mengerutkan kening. Dikabarkan bahwa ada harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya di Istana Es dan Salju. Mari kita bekerja sama untuk membuka pintu istana dan berbagi harta karun di dalamnya. Di samping Liu Yi, seorang lelaki tua di alam jiwa kuning berteriak dengan keras. Buka Istana Es, buka Istana Es. Ratusan ribu pembudidaya sangat bersemangat. Tatapan mereka ke Istana Es dan Salju penuh dengan gairah harta karun sesegera mungkin. Bagikan. Mendengar dua kata dalam kalimat itu, sebuah lelucon muncul di wajah Yi Chen. Dia tidak percaya bahwa kekuatan besar itu akan begitu baik. Yi Chen menatap dingin ke arah banyak penggarap yang bersemangat, lalu diam-diam melangkah mundur dan berdiri di barisan terakhir kerumunan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, jadi lebih baik menjauh. Tanpa basa-basi lagi, semua rekan kultivator, bergabunglah dengan saya dalam membuka Istana Es dan Salju. Teriak guru nasional keluarga Liu, lalu mengeluarkan senjata dan mulai mengerahkan kekuatan jiwanya. Pada saat ini, para pembudidaya tidak lagi terlalu peduli. Yang paling mereka butuhkan sekarang adalah membuka Istana Es, masuk dan menjarah harta karun di dalamnya, dan mereka mulai terus mengaktifkan kekuatan jiwa mereka. Ratusan ribu orang mengaktifkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama, dan fluktuasi kekuatan jiwa yang dihasilkan sangat kuat, menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan angin kencang mengguncang sekeliling. Melihat situasi ini, wajah Yi Chen berangsur-angsur menjadi serius. Ketika monster-monster itu melakukan kerusuhan hari itu, raungan yang sangat menakutkan datang dari tengah. Jika Istana Es berhasil dibuka, saya khawatir monster menakutkan itu akan keluar lagi dan menyebabkan kerusuhan monster lagi. Wah, memikirkan hal ini, Yi Chen juga mulai mengerahkan kekuatan jiwanya, tetapi dia tidak akan menyerang dan membuka Istana Es bersama-sama, tetapi memusatkan seluruh kekuatan jiwanya pada kakinya segera pergi. Setelah melakukan ini, Yi Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak sedikit orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Tingkat kultivasi mereka tidak rendah, jadi tentu saja mereka tidak mudah terhasut. Arahkan serangan kita ke gerbang Istana Es, serang bersama. Pemimpin nasional keluarga Liu yang bertanggung jawab berteriak dengan cepat menebaskan senjata di tangannya ke depan, dan aliran kekuatan jiwa kuning dengan cepat bergegas keluar dan membombardir gerbang. Bom pukulan penuh alam jiwa kuning sangat kuat, tapi gerbangnya tidak berdampak sama sekali, bahkan tidak ada guncangan. Buka gerbang Istana Es. Meskipun tidak ada hasil, ratusan ribu pembudidaya yang tersisa tidak berpikir terlalu banyak. Mereka berteriak serempak, dan senjata mereka masing-masing dengan cepat menyerang ke depan. Peng! Pada saat ini, cahaya menyilaukan berkedip, dan fluktuasi kekuatan jiwa yang menakutkan menyebar ke sekeliling. Kekuatan jiwa ratusan ribu pembudidaya terjalin menjadi naga raksasa yang melayang di udara. Meskipun kekuatan setiap orang kecil, perbedaannya adalah ketika semua kekuatan jiwa dipadatkan menjadi satu. Nafas yang dikeluarkan oleh naga raksasa membuat orang gemetar, dan keserupaan hidup memberi orang tekanan yang kuat. Serangan yang dilancarkan oleh ratusan ribu pembudidaya pada saat yang sama berharap untuk membuka gerbang Istana Es. Yi Chen mengepalkan tinjunya dan mengucapkan suara seperti itu di dalam hatinya. Pintu Istana Es dan Salju sangat kuat. Bahkan serangan telak dari alam jiwa kuning tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Semua orang menatap naga raksasa di kehampaan, mata mereka penuh antisipasi dan panas, berharap naga itu akan memenuhi harapan dan mendobrak pintu yang menghalangi semua orang memasuki Istana Es dan Salju.
Raungan di bawah tatapan semua orang, naga raksasa itu meraung, lalu menukik turun dari kehampaan, menyerbu menuju gerbang dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Saya harap ini akan berhasil. Mata Yi Chen menyipit tajam, dan hatinya menegang. Suara boom yang memekakkan telinga terdengar, dan naga raksasa itu menghantam pintu. Dampak yang terlihat menyebar ke sekeliling, dan angin serta ombak yang menakutkan mendorong para pembudidaya yang berada di dekat istana es dan salju. Pasir dan debu diaduk oleh angin kencang, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Untuk sementara, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sisi lain istana es dan salju. Raungan tiba-tiba, raungan marah terdengar di istana es dan salju, seolah-olah monster kuat terbangun oleh hantaman tadi, dan mengeluarkan raungan, dan gelombang suara yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah. Para pembudidaya merasa ngeri dan segera menutup telinga mereka dengan tangan. Udara di sekitarnya juga menjadi stagnan, dan debu yang berterbangan di langit jatuh dari kehampaan dan jatuh kembali ke tanah. Bukan, ratusan ribu pembudidaya melancarkan serangan pada saat yang sama, tetapi mereka tidak dapat membuka pintu. Akhirnya bisa melihat situasi istana es dan salju, mata semua orang membelalak. Serangan seperti itu barusan bisa menghancurkan alam Xuanhun menjadi berkeping-keping, tapi tidak bisa membuka pintu istana. Yi Chen juga terkejut dengan hasilnya. Tapi dibandingkan dengan serangan sebelumnya, semua orang lebih memperhatikan monster di istana. Raungan barusan sangat menakutkan, dan semua orang merasa seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Itu adalah suara gemuruh. Itu juga suara gemuruh ketika Warcraft melakukan kerusuhan. Ekspresi serius muncul di wajah Yi Chen. Saat auman itu berakhir, auman lain terdengar di dalam istana. Anehnya, monster di dalam tampak marah. Banyak pembudidaya menutup telinga mereka dengan rasa sakit di wajah mereka. Peng, peng, raungan itu terdengar lagi, tapi terdengar suara benturan di dalam istana, seolah-olah ada monster yang menabrak sesuatu. Saat saya masuk terakhir kali, ada suara benturan di dalam. Itu adalah monster yang menabrak pintu. Seorang kultivator pernah melihat pemandangan ini sebelumnya, dan dia berhasil selamat dari kerusuhan sebelumnya. Apa, mungkinkah monster di istana es dan salju melakukan kerusuhan lagi? Ada monster yang tak terhitung jumlahnya di istana es dan salju. Berita telah menyebar, dan beberapa pembudidaya yang pernah mengalami gelombang monster menjadi pucat. Jangan panik, semuanya. Kita memiliki ratusan ribu pembudidaya. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan mengalahkan monster-monster itu. Tidakkah kalian ingin harta karun di istana es dan salju? Liu Jiaguoguo, yang bertanggung jawab dari hasutan tadi, lihat kinerja para penggarap, dengan lantang. Setelah mendengar ini, para penggarap yang panik menjadi tenang. Ada begitu banyak penggarap, tidak peduli berapa banyak monster yang ada, jumlah mereka tidak dapat melebihi para penggarap. Ternyata mereka bersedia membiarkan para penggarap masuk karena mereka ingin para penggarap membantu mereka melawan monster. Mata Yi Chen yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam bersedia melepaskan para penggarap itu. Dengan cara ini, banyak sekali kultivator yang akan menjadi korban nantinya, dan sangat sedikit yang benar-benar bisa memasuki istana es dan salju. Yi Chen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang dari 3 kerajaan, sambil mengepalkan tinjunya. Istana es dan salju akan segera dibuka. Kuharap kalian berdua bisa menepati janjimu. Aku tidak ingin membasmimu secara tidak sengaja. Liu Yi menggerakkan matanya dan menatap Qiu Shaoxian dan Nuo Dikintian dan berkata. Meskipun istana es dan salju memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, itu juga penuh dengan bahaya. Singkirkan dendam pribadi untuk saat ini. Apapun yang bisa kamu dapatkan, itu tergantung pada kemampuanmu, kata Nuo Dikintian sambil tersenyum. Janji hanyalah sesuatu yang hanya diyakini oleh orang lemah. Kekuatan menentukan segalanya. Tidak seperti Nuo Dikintian. Qiu Shaoxian berkata tanpa ekspresi dengan tangan di belakang tangannya. Aku masih sangat sombong. Aku sudah lama tidak bermain denganmu, jadi aku menantikannya. Wajah Liu Yi menjadi gelap dan dia berkata. Aku akan menemanimu kapan saja, tapi aku tidak bisa menjamin apakah aku bisa menyelamatkan hidupmu. Sepertinya ada konflik di antara mereka yang disebut sebagai 3 pahlawan wilayah timur. Pendengaran Yi Chen sangat tajam dan dia menangkap percakapan mereka. Tapi dia tidak membuat keributan. Ketiga kerajaan pada awalnya berada dalam hubungan yang kompetitif, dan Liu Yi serta 2 lainnya semuanya adalah pangeran kekaisaran. Tentu saja, mereka akan bertabrakan dari waktu ke waktu, dan itu sangat normal bagi mereka memiliki konflik satu sama lain. Cepat atau lambat aku akan menyusulmu. Melihat sosok bangga mereka, wajah Yi Chen menjadi lebih bertekad.
Menurut bakat kultivasi Yi Chen, ditambah dengan bantuan buku surgawi dan jiwa binatang, selama dia diberi cukup waktu, dia akan mampu melampaui apa yang disebut jenius dan menginjak-injak mereka. Peng, suara benturan tumpul terdengar lagi, lalu pintu mulai bergerak dan terbuka sedikit. Peng, peng, peng. Segera setelah itu, terdengar gelombang suara tumpul, dan pintu istana es dan salju terbuka sedikit demi sedikit. Akhirnya akan terbuka. Banyak pembudidaya mengepalkan senjata di tangan mereka, tampak sangat gugup. Binatang ajaib macam apa yang begitu kuat? Gumam Yi Chen dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Baru saja, puluhan ribu pembudidaya mencoba secara bersamaan tetapi gagal membuka pintu istana es dan salju. Namun, monster itu mampu menggunakan kekuatan fisiknya untuk mendobrak pintu sedikit demi sedikit bahwa nilainya sangat tinggi. Ini benar-benar menakutkan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di sini nanti. Dengan penilaian ini, wajah Yi Chen berangsur-angsur menjadi serius. Raungan di bawah tatapan semua orang, raungan mengejutkan keluar dari istana es dan salju lagi, dan kemudian terjadi tabrakan yang memekakkan telinga lagi, dan pintu tebal itu dirobohkan dengan kekerasan. Ups! Saat pintu terbuka, aura menakutkan datang dari balik pintu yang terbuka. Semua pembudidaya yang hadir berdiri tegak dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aura ini lebih menakutkan daripada monster level 6. Merasakan auranya, Yi Chen menjadi lebih serius dan mulai mengerahkan kekuatan jiwanya, bersembunyi di meridiannya seperti binatang buas, siap menghadapi bahaya kapan saja. Raungan ketika gerbang terbuka lebar, semua binatang di istana es dan salju meraung bersama, suaranya memekakkan telinga dan menakutkan. Bang-bang. Segera setelah itu, langkah kaki datang dari dalam, dan monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari istana es dan salju. Monster-monster itu sangat gila, memandang semua pembudidaya yang hadir dengan mata tajam, dan kemudian mereka semua melihat ke langit dan meraung, dan semua binatang itu meraung bersama, yang menakutkan. Begitu banyak binatang ajaib, beberapa pembudidaya dengan tingkat budidaya yang lebih rendah menjadi pucat saat ini. Menghadapi sejumlah besar binatang ajaib, mereka semua merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Selama kita membasmi monster-monster ini, kita bisa memasuki istana es dan salju, basmi. Meskipun mereka tahu bahwa ini sangat berbahaya, segala sesuatunya tampak tidak berarti jika dihadapkan pada kepentingan yang sangat besar. Selain itu, ada ratusan ribu pembudidaya di sini, dan mereka semua memiliki sedikit keberuntungan. Roar tidak peduli apa yang dipikirkan para penggarap, monster-monster itu mulai menyerang. Monster yang tak terhitung jumlahnya keluar dari istana es dan salju, menimbulkan debu di seluruh langit, dan menyerbu ke arah para penggarap. Semuanya basmi. Ayo masuk ke istana es dan salju bersama-sama dan rebut harta karun di dalamnya. Meskipun ada banyak monster, ada juga banyak pembudidaya. Mereka mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan bergegas menuju monster dengan cepat. Akhirnya dimulai. Yi Chen menyipitkan matanya seperti mata yang tajam. Dia masih tidak melangkah maju, tapi mengikuti kerumunan itu perlahan, melihat sekeliling dengan mata waspada. Nanti pasti jadi melee. Kalau di depan bakalan lebih cepat mati, tapi kalau di belakang, faktor resikonya akan berkurang. Akhirnya, monster dan kultivator itu bertabrakan, dan suara pembasmian pun terdengar. Ada sejumlah besar monster, dan monster yang bertarung dengan para pembudidaya terus berjadewa, dan diinjak-injak hingga menjadi bubur oleh monster yang mengikutinya. Pihak pembudidaya juga terus menderita korban, yang tidak lebih baik dari pihak Warcraft. Roar monster level 5 mengunci pandangannya pada Yi Chen, cahaya ganas menyala, dan kemudian terbang menuju Yi Chen dengan momentum yang sangat ganas. Merasakan angin kencang datang, Yi Chen menoleh untuk melihat, matanya menyipit seperti ujung yang tajam, lalu dia menjatuhkan jari kakinya ke tanah dan melompat mundur beberapa meter untuk menghindari serangan monster level 5. Peng! Monster level 5 menghantam tempat Yi Chen berdiri sebelumnya, dan lubang yang dalam meledak dari tanah, dengan lumpur berceceran di mana-mana. Roar gagal mengenai satu pukulan, dan monster tingkat kelima itu sangat marah. Ia memelototi Yi Chen dengan gigi terbuka, dan air liurnya yang berbau mengalir. Kemudian ia menendang kaki belakangnya dengan keras, dan terbang ke arah Yi Chen sambil bersiul angin. Ayo! Matilah binatang itu. Yi Chen tidak perlu mengambil tindakan. Wajah para pembudidaya di sebelahnya berubah, dan mereka secara bersamaan mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang monster itu. Roar ada begitu banyak pembudidaya yang menyerang pada saat yang sama. Tidak peduli seberapa kuat monster itu, dia tidak bisa menahannya. Tapi pada saat ini, sebuah bayangan muncul, dan dua monster level 5 bergegas menuju sisi ini.
Kultivator yang baru saja melancarkan serangan tidak bereaksi sama sekali, dan dicabik-cabik oleh kedua monster itu, dengan darah dan daging. Terbang pada akhirnya. Selama pembantaian, salah satu dari monster level 5 menoleh untuk melihat Yi Chen, lalu berdiri, melompat, dan dengan cepat terbang. Berapa banyak binatang ajaib yang ada di Istana Es dan Salju? Yi Chen bergumam dengan ekspresi serius, dan kemudian dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya. Monster tingkat kelima bisa bertarung melawan orang kuat di alam jiwa kuning, dan dia tidak berani mengabaikannya sama sekali. Kekuatan jiwa melonjak dengan gila-gilaan di sepanjang meridian, dan terkondensasi di telapak tangan kanan di bawah kendali Yi Chen. Itu terus melonjak, dan suara teredam bergema di sekitar, dan kekuatan menakutkan terkondensasi di telapak tangan. Keterampilan jiwa inferior kelas 5 telapak guntur surgawi tingkat kelima. Matanya langsung menyipit menjadi bentuk yang tajam, Yi Chen mengeluarkan raungan marah, dan kemudian menghadapi monster tingkat kelima tanpa ragu-ragu. Gelombang binatang buas yang gila, puluhan ribu monster terus keluar dari istana, dan para penggarap tidak mau kalah. Ratusan ribu penggarap bertarung tanpa rasa takut dengan monster untuk memasuki istana. Boom terdengar suara memekakkan telinga, tubuh Yi Chen bertabrakan dengan monster level 5, dan gelombang kuat menyebar ke segala arah. Langkah ini tidak membahayakan monster level 5, tetapi hanya menahan dampaknya. Hei Yi Chen terkejut saat melihat serangannya tidak berpengaruh. Dia mengetukkan jari kakinya dan mundur ke belakang dengan fleksibel. Jika Yi Chen menggunakan seluruh kekuatannya untuk membasmi monster level 5, dia pasti bisa membasminya, tapi sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan kekuatannya, dan dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Roar melihat Yi Chen mundur, monster itu menyerah dan mengeluarkan raungan yang ganas, lalu mengambil langkah maju dan dengan cepat mengejar Yi Chen. Melihat situasi ini, Yi Chen meringkuk bibirnya dan berhenti berkelahi sama sekali, dan bergegas menuju tempat di mana ada banyak pembudidaya. Monster level 5 mengikuti dari belakang, dengan cahaya ganas berkedip di matanya. Ia ingin segera membasmi Yi Chen, namun dengan banyaknya kultivator yang menghalangi jalannya, mustahil ia berhasil, dan ia dengan cepat dibuang. Ada juga monster level 6 yang mengejar para pembudidaya hari itu. Saya tidak tahu apakah mereka akan muncul lagi. Meskipun dia berhasil menyingkirkan monster itu, wajah Yi Chen menjadi lebih serius. Selama kerusuhan Warcraft sebelumnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada banyak Warcraft level 6 di antara monster tersebut. Berdasarkan situasi saat ini, mereka mungkin akan keluar nanti. Raungan seperti yang diharapkan, segera setelah Yi Chen selesai berbicara, beberapa raungan marah datang dari Istana Es dan Salju, dan kemudian lusinan tubuh besar bergegas keluar dari Istana Es dan Salju. Binatang ajaib tingkat 6 piton es bertanduk emas, binatang ajaib tingkat 6 buaya sisik hijau berkepala dua. Yi Chen menoleh untuk melihat lusinan binatang ajaib yang bergegas keluar, dan segera merasakan bulu-bulu dingin di punggungnya berdiri akhir. Dia telah melihat kekuatan kedua jenis monster ini ketika mereka berada di jembatan. Mereka adalah monster yang bahkan dapat dengan mudah membasmi alam jiwa kuning. Setelah puluhan monster level 6 bergegas keluar dari Istana Es dan Salju, mereka mulai membantai para pembudidaya tanpa ampun, dan teriakan bergema di udara. Para pembudidaya melawan dengan putus asa, tetapi dihadapkan dengan monster yang begitu kuat, mereka tidak berdaya dan ingin mundur dalam hati mereka. Jika antek-antek ini mundur, saya khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk masuk. Sepertinya kita harus mengambil tindakan. Nuo di Kintian, yang berdiri di belakang monster terbang itu, mengatakan ini dengan tenang. Kalau begitu ambil tindakan. Sebuah cibiran muncul di wajah Liu Yi, dan dia segera berdiri, melompat dari selimut binatang ajaib terbang, dan menyelam ke arah salah satu ular piton es bertanduk emas. Ular piton es bertanduk emas itu sepertinya merasakan gerakan Liu Yi. Ia melontarkan pesan dan berbalik untuk melihat ke langit. Kemudian ia membuka mulutnya yang besar dan menggigit Liu Yi, mencoba menelannya ke dalam perutnya. Mati. Liu Yi tidak mengelak, dia membentuk segel dengan tangannya, kekuatan jiwanya melonjak dengan gila-gilaan, dan kemudian pusaran gelap tiba-tiba terbentuk di depannya. Keterampilan jiwa superior kelas 6, segel tangan besar Netherworld. Teriakan marah terdengar, Liu Yi mengubah metode lain, dan kemudian dengan cepat menunjuk ke depan. Peng dalam sekejap, sebuah tangan hitam besar muncul dari pusaran air dan dengan cepat meraih ular piton es bertanduk emas itu. Kekuatan tangan hitam besar itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, ia meremas kepala ular piton es bertanduk emas menjadi bubur, dan monster level 6 terbasmi dengan cara ini. Sangat kuat. Yi Chen, yang telah memperhatikan gerakan mereka, secara alami menyaksikan adegan ini dengan ekspresi ngeri di wajahnya.
Langkah inilah yang digunakan Liu Yi untuk memukul guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu dengan seluruh kekuatannya hari itu. Keterampilan jiwa superior kelas 6, penjara kemurkaan surgawi. Nuo Dikintian juga mulai mengambil tindakan. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan jiwanya melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan buaya berkepala 2 bersisik hijau. Klik untuk berangkat. Peng pada saat ini, es yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah, membentuk penjara, menjebak buaya berkepala 2 bersisik hijau, dan kemudian berputar dengan cepat, dan angin kencang bertiup kencang di sekitar mereka. Meledak. Selama rotasi cepat, Nuo Dikintian berteriak dengan dingin dan mengeluarkan karakter. Peng! Begitu dia selesai berbicara, penjara yang berputar cepat itu meledak seketika, dan tubuh besar buaya berkepala 2 bersisik hijau itu meledak. Kabut darah memenuhi udara, dan daging serta darah berceceran. Sungguh keterampilan jiwa yang menakutkan. Hati Yi Chen menegang. Dia tidak menyangka bahwa Nuo Dikintian begitu kuat. Apakah dia akan mengambil tindakan juga? Meskipun dia terkejut, Yi Chen dengan cepat bereaksi, wajahnya kembali tenang, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Qiu Shaoxian. Membosankan. Melihat penampilan Liu Yi, Qiu Shaoxian mengatakan sesuatu dengan mengambang, dan kemudian dengan cepat mengulurkan tangannya ke depan. Oranye bercampur dengan kekuatan jiwa kuning melonjak, mengembunkan 2 tangan besar seperti langit. Kematian. Ekspresi keganasan muncul di wajah Qiu Shaoxian, dan kemudian dia dengan cepat mengulurkan tangan ke depan, meraih leher monster level 6 dengan masing-masing tangan dan meremasnya menjadi bubur. Membasmi 2 monster dalam sekejap, kekuatan bertarung ini terlalu kuat. Dia layak menjadi pemimpin dari 3 pahlawan wilayah timur. Alam jiwa kuasi misterius dapat melawan monster level 6, tetapi jika itu adalah kultivator alam jiwa kuasi misterius biasa, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Namun, para jenius yang dilatih oleh kekuatan besar berbeda, dan pertarungan mereka kekuatannya beberapa kali lipat dari petani biasa. Apakah ini kekuatannya? Mata Yi Chen yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam. Kekuatan yang ditunjukkan Qiu Shaoxian tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga merasakan tekanan yang dalam. Tekanan adalah motivasi. Apapun yang terjadi, aku akan menginjakmu di pertemuan 100 suku dalam waktu 2 tahun. Mengepalkan tinjunya, wajah Yi Chen penuh tekad. Semuanya, ayo bergegas bersama. Masuk ke Istana Es untuk mencari harta karun. Melihat 3 penguasa wilayah timur menunjukkan kekuatan mereka, semangat juang para pembudidaya itu sekali lagi bangkit reservasi, dan menebas dengan liar, basmi monster dan maju ke depan dengan cepat. Meskipun kekuatan bertarung Warcraft sangat mencengangkan, ia tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa. Menghadapi ratusan ribu pembudidaya gila, mereka tidak berdaya dan terus dipukul mundur. Basmi. Situasi ini membuat para penggarap bersemangat. Setelah banyak pertempuran, salah satu penggarap akhirnya sampai di gerbang Istana Es terlebih dahulu. Harta karun, Tuan, saya di sini. Para pembudidaya tertawa liar, dan kemudian dengan cepat bergegas ke Istana Es. Seseorang telah masuk. Hati Yi Chen menegang, tapi dia dengan sangat rasional memilih untuk tetap berada di luar dan tidak masuk. Monster yang baru saja membuka Istana Es pasti bukan hanya monster level 6, artinya, bahkan ada monster level 7 di dalamnya. Tanpa basa-basi lagi, cepat masuk sekarang. Qiu Shaoxian dan yang lainnya bergerak sangat cepat. Lusinan monster level 6 dilenyapkan dalam hitungan detik. Mereka kembali ke punggung monster dan melambaikan tangan mereka terlebih dahulu. Tweet kata-kata itu jatuh, dan para penggarap dari 3 kerajaan semuanya bergegas menuju gerbang Istana Es, dan sekelompok orang menghilang dari pandangan. Orang-orang dari 3 kerajaan sudah masuk. Sudah terlambat dan kita bahkan tidak bisa minum supnya. Cepatlah. Monster yang masih berada di luar. Ayo. Akhirnya tidak ada monster yang menghalangi jalan. Para pembudidaya meraung dan mengalir ke Istana Es dan salju seperti air pasang. Ada banyak monster kuat di dalam Istana Es dan salju. Sangat berbahaya untuk masuk sekarang. Yi Chen tidak mengikuti mereka, tetapi memilih untuk menonton dari kejauhan. Jika Anda masuk sekarang, Anda pasti akan bertemu monster-monster kuat itu. Jika Anda menunggu sampai hampir semua monster terbasmi sebelum masuk, faktor keamanan secara alami akan meningkat pesat. Meski begitu, Yi Chen tidak menunggu di mana dia berada. Saat matanya bertemu, dia melihat sekeliling. Setelah pertempuran tadi, tanah di sini telah diwarnai merah dengan darah, dan mayat monster serta pembudidaya berserakan, yang terlihat mengejutkan. View adegan seperti itu tidak membawa banyak dampak pada Yi Chen. Dia dengan cepat mendatangi tubuh monster level 5, membalikkan telapak tangannya, dan sebuah pisau kecil muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu,
Yi Chen membelah kepala monster level 5, mencoba mengambil jiwanya. Hah! Yi Chen mengerutkan kening dan melihat kepala monster itu kosong dan tidak ada jiwa binatang sama sekali. Saat mengetahui kejadian ini, Yi Chen sangat terkejut dan berkata, mustahil bagi binatang ajaib tanpa jiwa binatang untuk bergerak. Tapi apa yang terjadi dengan binatang ajaib ini? Mereka masih bisa menyerang tanpa jiwa dan masih hidup. Ini sungguh aneh, Yi Chen belum pernah menemui hal seperti ini. Hei berdiri dan melompat. Yi Chen mendatangi monster lain dan membelah kepalanya. Dia menemukan bahwa kepala monster ini juga kosong dan tidak ada jiwa binatang yang ditemukan. Aneh sekali. Kemana perginya jiwa monster-monster ini? Wajah Yi Chen menunjukkan keterkejutan, lalu dia bertindak lagi dan membelah kepala beberapa monster. Hasilnya sama seperti sebelumnya, tidak ada jiwa yang ditemukan. Semua monster yang keluar dari Istana Es dan Salju tidak memiliki jiwa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup tanpa jiwa? Bagaimana mereka bisa melancarkan serangan? Yi Chen merasa sangat bingung dan pada saat yang sama sedikit kecewa. Ada puluhan ribu monster yang baru saja dibasmi, banyak di antaranya adalah monster level 5. Awalnya, Yi Chen ingin mengumpulkan jiwa sekarang dan mempersiapkan peningkatan jiwa binatangnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu. Istana Es dan Salju ini terlalu aneh. Melihat Istana Es dan Salju dengan mata serius, Yi Chen bergumam pelan. Meski begitu, ada kemungkinan 80% batu roh kristal salju legendaris akan muncul di Istana Es dan Salju untuk memasuki alam jiwa kuning dengan cepat. Yi Chen hanya bisa memilih untuk memperjuangkannya. Dia menghela nafas panjang. Yi Chen menunggu beberapa saat, lalu mengertakkan gigi dan bergegas menuju Istana Es dan Salju tanpa menoleh ke belakang. Ada darah dan daging cincang di sepanjang jalan. Saat Yi Chen melangkah ke Istana Es dan Salju, udara dingin yang menggigit menerpa wajahnya, membuatnya menggigil. Di depan ada koridor panjang, dan tanah penuh dengan mayat para pembudidaya dan monster. Semua pembudidaya telah mencoba yang terbaik untuk mendapatkan harta karun itu. Mereka masuk begitu cepat sehingga tidak terlihat lagi di depan. Sepertinya kita harus bertindak cepat, kalau tidak kita bahkan tidak akan bisa minum supnya. Koridor itu dipenuhi dengan mayat. Para penggarap telah masuk jauh ke dalam koridor, dan kadang-kadang jeritan samar terdengar di kedalaman. Yi Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa di antara mayat monster, banyak yang merupakan monster level 6. Mereka semua dibasmi dengan satu gerakan, dan mereka pasti dibasmi oleh 3 penguasa luar biasa di wilayah timur. Mengambil napas panjang, Yi Chen mengusir semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan kemudian menggunakan tangannya untuk mencubit formula ajaib, dan kekuatan jiwanya mulai melonjak. Guk-guk api berkepala 3, keluar. Taktiknya terus berubah, lalu Yi Chen berteriak dengan marah dan menepuk telapak tangan kanannya ke tanah. Raungan begitu kata-kata itu jatuh, kabut hitam tebal mengalir di sepanjang denyut meridian dan berhenti di depan Yi Chen. Kemudian kabut itu mulai melonjak di bawah tatapannya dan berkumpul menjadi binatang ajaib yang menyala-nyala guk-guk. Sejak guk-guk berkepala 3 yang menyala memasuki roh batu, Yi Chen telah menjalin hubungan khusus dengannya, dan juga dapat memanggil guk-guk berkepala 3 yang menyala untuk digunakannya. Ini membuat Yi Chen merasa sangat sulit dipercaya. Mungkinkah tindakan guk-guk berkepala 3 yang menyala itu hari itu adalah upacara pengakuan? Yi Chen melirik guk-guk berkepala 3 yang menyala itu dengan ekspresi terkejut. Wuo melihat Yi Chen menatapnya, guk-guk berkepala 3 yang menyala itu menggosok celananya dan mengibaskan ekornya. Tidak ada jejak permusuhan di mata binatang itu, tapi lebih keintiman. Melihat situasi ini, Yi Chen menghela nafas lega. Jika guk-guk api berkepala 3 itu memusuhi dia dan melancarkan serangan, dia mungkin mendapat masalah besar. Meskipun belum pulih ke level puncaknya dan hanya berada di level monster level 5, seharusnya tidak ada masalah dalam mencari harta karun, kata Yi Chen dengan sudut mulut melengkung. Guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi hidungnya juga sangat sensitif dan dapat menangkap nafas materi surgawi dan harta duniawi. Di Istana Es dan Salju, yang terbaik adalah membiarkan guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu membantu. Guk-guk api berkepala 3, memimpin jalan. Yi Chen melambaikan tangannya ke depan, lalu mengerahkan kekuatan jiwanya dan bergegas ke depan dengan waspada. Wah, guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu tidak tahu apakah itu karena ia mengenali pemiliknya. Saat ini, ia lebih cerdas dari sebelumnya. Ia segera memahami maksud Yi Chen dan memimpin jalan menuju Yi Chen. Monster-monster di sini telah disingkirkan. Yi Chen dan guk-guk api berkepala 3 berjalan dengan sangat lancar. Ada lebih dari selusin persimpangan di depan.
Yang mana yang harus aku ambil? Mata Yi Chen menyapu ke arah pertigaan. Ada mayat di pertigaan di tengah, tapi tidak ada mayat di pertigaan di sebelahnya. Roar pada saat ini, guk-guk api berkepala 3 itu meraung, lalu bergegas menuju pertigaan pertama di sebelah kiri. Guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu bisa mencium aroma materi surgawi dan harta duniawi. Senyuman muncul di wajah Yi Chen, dan dia mengikutinya dengan cepat dalam sekejap. Tidak ada binatang ajaib di cabang jalan ini. Yi Chen mencapai bagian terdalam dari cabang jalan itu dengan sangat lancar, di mana ada gerbang batu yang rusak. Lusinan fluktuasi kekuatan jiwa datang dari dalam. Di balik pintu batu, seharusnya ada salah satu ruangan kecil di istana es dan salju. Yi Chen melirik ke pintu batu dan membuat keputusan ini. Segera, Yi Chen menyipitkan matanya sedikit, dan ada lusinan fluktuasi kekuatan jiwa di dalamnya. Huff, aku menemukan batu jiwa ini dulu. Kalian harusnya lebih tahu dan keluar dari sini. Benda-benda di istana es dan salju pada awalnya adalah benda-benda yang tidak memiliki pemilik. Mengapa benda-benda itu harus diberikan kepadamu dan dibasmi olehku? Ada konflik. Yi Chen mengerutkan bibirnya, melambaikan tangannya ke arah guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala, dan bergegas ke kamar terlebih dahulu. Saat Yi Chen masuk, gelombang kekuatan jiwa yang agung menghantam wajahnya. Gelombang ini sangat kuat, seluas lautan, menyebabkan kekuatan jiwa dalam jiwa binatang beresonansi dan sedikit bergetar. Gelombang kekuatan jiwa yang sangat besar. Yi Chen terkejut, dan kemudian matanya melebar ketika dia melihat ke depan. Batu jiwa bintang 4. Saat dia merasakan fluktuasi, mata Yi Chen menunjukkan keserakahan. Ini adalah pertama kalinya Yi Chen melihat batu jiwa dalam jumlah besar, dan wajahnya penuh ketakutan. Wah, itu bukan urusanmu di sini. Keluar dari sini, kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Pada saat ini, suara dingin datang dari jauh. Di kaki tumpukan besar batu jiwa, lebih dari 30 pembudidaya dibagi menjadi 2 kelompok, bertarung sengit satu sama lain. Salah satu pria parubaya berkata dengan dingin kepada Yi Chen. Mendengar ini, bibir Yi Chen melengkung dengan sedikit rasa dingin. Dia merasakannya sedikit dan menemukan bahwa para pembudidaya yang bersaing di sini semuanya berada di alam jiwa kuasi kuning. Bahkan jika mereka berada di alam jiwa kuning, Yi Chen akan mencobanya ketika dihadapkan dengan batu jiwa dalam jumlah besar, belum lagi mereka semua hanya berada di alam jiwa kuasi kuning. Wah, tanpa ragu sedikit pun, Yi Chen mengabaikan ancaman pria parubaya itu, melesat keluar, dan bergegas keluar dengan bayangan tubuhnya, dengan cepat mendekati tumpukan batu jiwa. Nak, kamu sedang mencari kematian. Ketika ancaman itu diabaikan, pria parubaya itu sangat marah. Dia segera bergegas keluar dan berdiri di depan Yi Chen dengan pisau besar di tangannya, dia menebasnya kepala. Saat angin kencang menerpa, mata Yi Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak memilih untuk menghadapi seseorang secara langsung. Dia memutar pinggangnya dan bayangan melintas, dengan cepat menghindari serangan pria parubaya itu. Kecepatan yang sangat cepat, pria parubaya itu merasa ngeri, tapi dia tidak menghentikan serangannya. Tersesat tapi pada saat ini, Yi Chen muncul di hadapannya dengan kecepatan yang sangat menakutkan, melontarkan karakter dingin di mulutnya, mengepalkan tinjunya, dan memukul perut pria parubaya itu dengan kekuatan yang mendominasi. Peng tidak bisa mengelak, dan pria parubaya itu terlempar oleh pukulan dominan Yi Chen. Tubuhnya seperti boneka dengan tali putus, dan dia menghantam tanah dengan keras. Satu gerakan langsung membasmi alam jiwa kuasi kuning. Para pembudidaya yang bertarung langsung berhenti dan menatap Yi Chen dengan mata ngeri. Bagaimana bisa seorang bocah cilik memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Beberapa kultivator di antara mereka menelan ludah mereka dan berkata, "Aku ingin batu jiwa ini. Apakah kamu akan keluar atau mati?" Merasakan tatapan mereka, Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia hanya ceroboh sesaat. Jika ada anak yang berani membuka mulutnya seperti singa, aku akan memotongmu hidup-hidup. Seorang kultivator mencibir, mendesak kekuatan jiwanya untuk dituangkan ke dalam senjata, dan menyerang Yi Chen dengan kekuatan dan kecepatan yang besar, kekuatannya sangat dahsyat, dan angin yang tak terlihat bertiup di sekelilingnya. Peng terdengar suara teredam, dan awan debu tebal memenuhi tempat Yi Chen berdiri sekarang, dan situasi spesifiknya tidak dapat dilihat. Rentan. Melihat situasi ini, kultivator itu mencibir. Dia baru saja melihat dengan sangat jelas bahwa Yi Chen tidak mengerahkan kekuatan jiwa apapun dan sepenuhnya melawan dengan tubuhnya. Tubuh seorang kultivator relatif rapuh, jadi dia yakin bahwa gerakan barusan dapat membasmi Yi Chen. Apakah kamu berbicara tentang aku? Pada saat ini, tawa acuh tak acuh terdengar dari belakang kultivator,
dan niat membasmi yang kuat memenuhi udara di belakangnya, membuat hatinya bergetar. Mengapa? Bagaimana itu mungkin? Kultivator itu bereaksi dengan sangat cepat. Dia dengan cepat menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat Yi Chen muncul di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui. Kematian. Tanpa ampun, mata Yi Chen bersinar dingin, dan tangan kanannya dibungkus dengan kekuatan jiwa dan menyerang ke arah tenggorokan kultivator. Peng sebelum kultivator itu bisa bereaksi, dia tidak punya cara untuk membela diri. Dia terlempar karena pukulan Yi Chen dan menabrak pilar, tanpa mengeluarkan suara. Rentan. Mengikuti nada bicaranya barusan, Yi Chen mengucapkan kata-kata seperti itu, lalu memandang para pembudidaya yang hadir dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh matilah, atau pergi. Jika membasmi orang pertama yang berada di alam jiwa kuning tadi adalah keberuntungan, bagaimana kita menjelaskan yang kedua? Mungkinkah ini keberuntungan lagi? Hal ini tentu saja tidak mungkin. Keringat dingin mengucur di dahi semua kultivator yang hadir. Pemuda yang berdiri di depannya tampak menakutkan. Para pembudidaya yang hadir menelan air liur mereka, melihat kembali tumpukan batu jiwa, ekspresi mereka menjadi ganas, dan kemudian mereka menatap Yi Chen dengan mata yang tajam. Anak ini terlalu sombong. Ayo kita berkumpul dan basmi dia. Jumlah batu jiwa ini sangat besar, dan mereka tidak mau menyerah. Mereka saling memandang dengan pemahaman yang sangat diam-diam, dan pada saat yang sama mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang Yi Chen. Kekuatan yang ditunjukkan Yi Chen barusan cukup menakutkan, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yi Chen dapat melawan begitu banyak kultivator pada saat yang sama, jadi mereka memilih untuk bergabung bersama. Memang benar, jika Yi Chen sendirian dan menghadapi puluhan kultivator alam jiwa kuning, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, tapi dia berbeda sekarang. Guk-guk api berkepala 3, basmi mereka. Tanpa panik, wajah Yi Chen menjadi lebih dingin dan dia berteriak pelan. Roar pada saat ini, sebuah tubuh besar menyerbu masuk dari luar, menghalangi di depan Yi Chen, dan bergegas menuju para pembudidaya. Apa? Para pembudidaya itu merasa ngeri. Aura yang dikeluarkan oleh guk-guk api berkepala 3 itu sangat menakutkan, membuat mereka gemetar ketakutan. Meskipun guk-guk berkepala 3 yang menyala itu terluka dan tingkat budidayanya telah berkurang banyak, menurut kekuatannya saat ini, dia masih dapat dengan mudah membasmi alam jiwa kuning dalam sekejap, belum lagi kamu hanya berada di alam jiwa kuning. Dunia. Senyuman muncul di wajah Yi Chen, dan kemudian dia mengabaikan para pembudidaya dan bergegas menuju tumpukan batu jiwa. Ah! Para penggarap berteriak terus-menerus dari belakang. Menghadapi guk-guk api berkepala 3 yang sangat kuat, para penggarap tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan jatuh ke cakarnya satu persatu. Memanggil. Pada saat yang sama, Yi Chen juga datang ke sisi tumpukan batu jiwa. Pada saat ini, di bawah kontak dekat, fluktuasi kekuatan jiwa menjadi lebih kuat agak. Lebih dari 5.000 batu jiwa bintang 4, aku kaya. Mata Yi Chen penuh dengan ekstasi, lalu dia menyentuh cincin penyimpanan dan dengan cepat memasukkan batu jiwa bintang 4 ini ke dalam cincin penyimpanan. Sejumlah besar batu jiwa dikumpulkan oleh Yi Chen. Ini adalah panen pertamanya setelah memasuki Istana Es. Saya tidak tahu apa lagi yang ada di tempat lain. Apakah batu spiritual kristal salju ada di Istana Es dan Salju? Menyentuh cincin penyimpanan, ekspresi kepuasan muncul di wajah Yi Chen. Rejeki nomplok yang tak terduga ini datang sungguh tak terduga. Aum, raungan guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala terdengar tidak jauh dari sana. Yi Chen berbalik dan melihatnya berjalan mendekat dengan tubuh seorang kultivator di mulutnya, mengibaskan ekornya seolah meminta pujian. Meskipun lukanya belum pulih sepenuhnya, guk-guk api berkepala 3 itu masih sangat kuat. Yi Chen melihat ke belakang guk-guk api berkepala 3 itu dan menemukan bahwa para pembudidaya tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, tidak mengeluarkan suara. Kerja bagus, sobat. Bekerja keras. Aku akan mencarikanmu perempuan jalang lain kali. Yi Chen berjalan ke arah guk-guk api berkepala 3 itu, tersenyum dan menepuk kepalanya. Berbeda dengan memiliki monster yang sangat kuat. Roar aku tidak tahu apakah guk-guk api berkepala 3 itu mengerti kata-kata Yi Chen. Dia menggelengkan kepalanya yang besar dan terlihat sangat tersanjung. Cabang ini sudah dibersihkan. Tanyakan apakah ada harta karun lainnya. Perintah Yi Chen dengan tatapan aneh di matanya. Roar begitu dia selesai berbicara, guk-guk api berkepala 3 itu mengendus, lalu mengeluarkan raungan pelan dan bergegas ke depan terlebih dahulu. Memiliki binatang ajaib dengan indera penciuman yang tajam berbeda. Kalau tidak, aku khawatir aku akan membuang banyak waktu untuk mencari harta karun. Senyuman muncul di wajah Yi Chen dan dia segera mengikutinya. Dalam tur cadau lainnya,
Yi Chen terus menggeledah ruangan-ruangan tersebut dan menemukan bahwa banyak di antaranya telah dikunjungi oleh para penggarap dan isi di dalamnya telah dijarah. Pada saat ini, binatang ajaib di Istana Es dan Salju telah dibersihkan, tetapi suara perkelahian di antara para pembudidaya masih terdengar. Setelah tidak ada ancaman dari binatang ajaib, mereka mulai saling membasmi demi harta karun. Segala sesuatu di ruangan ini juga telah dikosongkan. Yi Chen memasuki ruangan dengan guk-guk api berkepala 3 lagi. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah Yi Chen. Itu kosong kecuali beberapa pembudidaya yang berkelahi. Temukan kamar sebelah. Yi Chen melambaikan tangannya, dan guk-guk berkepala 3 yang menyala itu berbalik dan pergi dengan persetujuan yang sempurna, membawa Yi Chen ke tempat yang lebih terpencil. Ada juga ruangan di sini, dan pintu batunya masih utuh. Bagus. Wajah Yi Chen menunjukkan kegembiraan, lalu dia mengepalkan tinjunya dan meledakkannya ke arah pintu batu dengan kekuatan yang mendominasi. Suara berat peng bergema di udara. Kekuatan pukulan Yi Chen sangat dahsyat, tapi pintu batu itu tidak bergerak sama sekali dan tidak terpengaruh sama sekali. Batu yang sangat keras. Yi Chen menggoyangkan lengannya yang mati rasa, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Aku ingin melihat apakah batumu yang lebih keras, atau tinjuku. Wajahnya menjadi acuh tak acuh, Yi Chen merentangkan tangannya dan dengan cepat mengaktifkan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak di sepanjang meridiannya seperti naga yang marah. Sebuah pusaran terlihat bergerak di telapak tangan, kekuatan jiwa terus berkumpul di telapak tangan, dan suara gemuruh bergema di udara. Keterampilan jiwa menengah tingkat 5, telapak guntur surgawi tingkat kelima. Teriakan marah keluar dari mulutnya, dan Yi Chen melompat ke depan dengan ganas, meledak ke arah pintu batu dengan telapak tangannya membawa angin yang menggigit. Suara gemuruh bum bergema di ruang ini, dan kekuatan yang mendominasi bergegas menuju pintu batu, tetapi pemandangan yang tidak terduga muncul. Pintu batu itu hanya bergetar, dan sebagian debu terkikis. Peng, peng, Yi Chen mengambil beberapa langkah dengan kaki belakangnya. Serangan tadi tidak membuahkan hasil, dan lengannya bahkan mati rasa karena syok. Batu jenis apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Yi Chen tidak percaya, lalu berjalan ke dinding batu untuk mengamati dengan cermat. Ada banyak garis di dinding batu. Mungkinkah itu formasi yang diukir oleh penyihir? Garis-garis pada dinding batu sangat aneh, dan setiap garis saling berhubungan erat. Dan setelah Yi Chen mencoba beberapa kali menyerang, dia menemukan bahwa pada saat serangannya, ada energi yang sulit ditangkap dengan mata terbuka berenang di garis untuk menahan serangannya. Ternyata ada formasi yang diukir oleh penilai sihir di sini. Pantas saja bisa menangkal seranganku. Dengan penemuan ini, senyuman muncul di wajah Yi Chen. Dia membalikkan telapak tangannya dan senjata berpola bintang 4 muncul tangannya. Formasi ini telah ada selama beberapa waktu, dan energi di dalamnya menjadi sangat lemah. Dalam keadaan seperti itu, formasi ini dapat dibongkar dengan menggunakan kekerasan. Kiang-kiang, Yi Chen mengangkat tato di tangannya dan dengan cepat menusuk tato itu. Beberapa suara tajam terdengar, dan tato itu meninggalkan beberapa bekas yang mencolok di atasnya. Wah, pada saat ini, cahaya terang merembes keluar dari garis-garis di dinding batu. Itu sangat menyilaukan sehingga Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Cahaya datang dan pergi dengan cepat. Setelah menghilang, Yi Chen membuka matanya dan pada saat yang sama memasukkan kembali perangkat tato itu ke dalam cincin penyimpanan. Lei Yan, serang bersama-sama. Yi Chen melambaikan tangannya ke arah guk-guk berkepala 3 lian, dan kemudian mengeluarkan pedang berat meteor langit dari cincin penyimpanan. Raungan guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu memahami maksud Yi Chen dan mengeluarkan raungan yang dalam. Kemudian tubuhnya sedikit membungkuk, dan otot-ototnya yang meledak-ledak mulai membengkak. Fiuh, Yi Chen juga mulai mengambil tindakan. Pembuluh darah di lengannya muncul, dan kekuatan jiwanya mengalir deras di sepanjang meridiannya seperti air pasang, terus mengalir ke pedang berat Tianyun. Tidak ada pemesanan. Ada banyak pembudidaya yang memasuki Istana Es dan Salju, dan Yi Chen tidak ingin membuang waktu, jika tidak, pembudidaya pasti akan datang nanti, dan saya khawatir akan ada masalah. Angin kencang mengguncang sekeliling, dan pedang berat Tianyun melepaskan roh jahat yang menakutkan. Yi Chen terus mendorong kekuatan jiwanya, dan pada saat yang sama menoleh untuk melihat guk-guk berkepala 3 lian, dan berteriak lian, atasan. Roar mengerti, guk-guk api berkepala 3 itu meraung, lalu menendang kaki belakangnya yang tebal, dan tubuh besarnya bergegas menuju pintu batu. Peng! Guk-guk berkepala 3 yang menyala itu menghantam pintu batu dengan ganas, dan suara memekakkan telinga bergema di udara. Pintu batu tebal itu bergetar hebat,
dan retakan seperti jaring laba-laba mulai menyebar, tetapi tidak pecah. Keterampilan jiwa menengah kelas 6, tebasan api ilahi matahari jatuh tingkat ketiga. Hasil ini benar-benar diharapkan. Yi Chen berteriak dengan marah, dan kemudian dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada lengannya, dan pedang berat Tianyun menyerang ke depan dengan angin bersiul. Peng semburan energi keluar dari pedang berat itu, dan di bawah gelombang itu, ia mengembun menjadi monster yang hidup, yang menghantam pintu batu dengan gigi dan cakarnya. Boom pada saat terjadi benturan, seluruh ruangan berguncang, dan energi yang terlihat menyebar ke segala arah. Pintu batu itu langsung terbuka, dan bubuk memenuhi udara. Akhirnya dibuka. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Yi Chen dengan cepat mencabut pedang berat Tianyun, dan kemudian bergegas menuju kamar. Ups, tapi pada saat ini, beberapa bayangan melintas melewati Yi Chen. Mereka mengeluarkan senjata mereka pada saat yang sama dan menikam Yi Chen. Perubahan mendadak membuat wajah Yi Chen menjadi dingin. Meskipun dia sedikit lengah, reaksinya sangat cepat. Kekuatan jiwanya melonjak di bawah kendalinya, membentuk lapisan pelindung di sekujur tubuhnya. Tidak ada gunanya, bahkan kekuatan jiwa tidak dapat melindungimu. Salah satu sosok hitam itu mencibir, dan dengan kekuatan yang dahsyat, senjata itu menembus kekuatan jiwa Yi Chen dan menusuk langsung ke tubuhnya. Hei, hal yang sama berlaku untuk bayangan hitam lainnya. Mereka menembus kekuatan jiwa dengan sangat mudah. Engah, engah. Beberapa suara teredam terdengar. Pada saat ini, udara di sekitarnya tampak stagnan, dan ruangan sepertinya berhenti berputar. Wah, bubuk di udara berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya kami bisa melihat penampakan 6 orang. 2 di antaranya adalah lelaki tua berambut putih, dan 4 lainnya berusia paruh baya ranah jiwa kuasi kuning. Tercela, keringat menetes dari dahi Yi Chen, dan dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke 6 orang yang menyerangnya. Aku tidak menyangka kamu anak kecil begitu kuat sehingga kamu bisa membuka pintu batu, tapi barang-barang di dalamnya bukan milikmu. Terima kasih telah membantu kami membuka pintu batu itu, kata salah satu pria paruh baya dengan mencibir di wajahnya. Dengan keahlian kucing berkaki 3-mu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membasmiku? Wajah Yi Chen berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh. Apakah kamu, pria parubaya yang baru saja berbicara ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi begitu dia mengucapkan setengah dari kata-katanya, semua kata lainnya tersangkut di tenggorokannya. Keluar, di bawah tatapan mereka, Yi Chen membentuk segel dengan tangannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang kuat menyerbu ke arah mereka, menjatuhkan mereka dalam sekejap. Peng 6 orang yang menyerang jatuh ke tanah, mengangkat kepala dan menatap Yi Chen dengan mata ngeri, dan berkata 6 dari kami menyerang pada saat yang sama, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Setelah mendengar ini, Yi Chen melihat ke tempat dia ditikam. Ada lubang di gaun itu, memperlihatkan baju besi janji yang dikenakan di tengahnya. Jika bukan karena armor janji, mungkin kamu akan berhasil, tetapi kamu tidak akan memiliki kesempatan kedua. Yi Chen tersenyum acuh tak acuh dan melambaikan tangannya ke depan. Jangan tinggalkan siapapun, Lian. Roar Lian meraung, lalu dengan cepat bergegas menuju 6 orang yang menyerang, dan teriakan itu bergema di dalam ruangan. Jika kamu ingin membasmi seseorang, kamu harus bersiap untuk dibasmi. Tidak ada emosi di wajah Yi Chen. Dia melihat kembali ke kamar dan langsung terkejut dengan pemandangan di depannya. Di dalam ruangan, ada batu spiritual berkilauan di mana-mana, dan nafas kehidupan mengalir ke wajahnya, membuat tubuh Yi Chen bergetar. Batu penyembuhan spiritual bintang 4. Tangan Yi Chen sedikit gemetar. Melalui induksinya, dia menyadari bahwa ini adalah batu penyembuhan spiritual di depannya batu penyembuhan. Selama periode pertempuran tanpa akhir ini, Yi Chen terus-menerus terluka. Saat ini, batu penyembuhnya telah lama habis. Dan selama periode waktu ini, Yi Chen sepenuhnya menyadari pentingnya batu penyembuh di tubuhnya, dia dapat pulih lebih cepat dan terus bertarung. 4.000 batu penyembuhan spiritual bintang 4, 30 batu penyembuhan spiritual bintang 5, saya kaya. Ekspresi ekstasi muncul di wajah Yi Chen. Meskipun dia sangat bersemangat, Yi Chen mengendalikan emosinya dengan sangat baik, menyentuh cincin penyimpanan, dan memasukkan semua batu penyembuh ke dalam cincin. 1/10 dari ruang penyimpanan cincin telah terisi. Yi Chen sangat terkejut dan terkejut menerima begitu banyak batu penyembuh. Dengan batu penyembuh yang begitu besar, jika kamu terluka di kemudian hari, kamu tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup batu penyembuh. Senyuman muncul di wajahnya, dan Yi Chen berbalik untuk pergi. Bas! Saat Yi Chen menoleh, gelombang kuat keluar dari tanah dan bergegas menuju Yi Chen. Dampaknya datang sangat tiba-tiba, tetapi Yi Chen bereaksi dengan sangat cepat.
Dia menginjakkan jari kakinya ke tanah, tubuhnya bangkit kesakitan, dan dia dengan cepat menghindari dampak energi itu. Ada apa? Setelah mendarat dengan selamat, Yi Chen menoleh dan melihat ke arah asal fluktuasi, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saya melihat cahaya redup di mana energinya mengalir deras, seolah-olah ada sesuatu yang terkubur di dalam tanah, memperlihatkan puncak gunung es. Apakah fluktuasi itu datang begitu saja? Yi Chen memiliki keraguan di wajahnya, lalu dia mengambil langkah maju, berjalan ke sisi cahaya, dan berjongkok. Benda-benda yang muncul di istana es dan salju bukanlah benda biasa. Benda yang memancarkan cahaya di depannya membangkitkan rasa penasaran Yi Chen, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menantikannya. Memanggil, Yi Chen mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengupas tanah di permukaan, dan cahaya menyilaukan tiba-tiba menyebar, membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Sinar cahaya ini datang dan pergi dengan cepat. Setelah semua cahaya memudar, sebuah cakram roulet bundar muncul di depan Yi Chen. Kelihatannya seperti cakram biasa, tetapi memberikan perasaan yang sangat misterius kepada orang-orang, dan ada 6 garis misterius di seluruh cakram pola, dan kadang-kadang mungkin ada energi yang berenang di dalamnya. Ini adalah dis pola. Yi Chen tertegun sejenak, lalu mengambil dis tersebut. Setelah beberapa saat merasakan, dia menemukan bahwa dis tersebut mengirimkan fluktuasi dari waktu ke waktu, dan dia segera membuat penilaian ini. 6 pola, ini adalah cakram pola bintang 6. Setelah membuat penilaian ini, mata Yi Chen membelalak tak percaya. Pelat polanya sama dengan perlengkapan pola, 1 garis mewakili 1 bintang, dan pelat pola di depan Anda memiliki 6 garis. Pelat dan pola berpola sangat berharga dan sangat sulit ditemukan. Yi Chen hanya menggunakan pelat berpola bintang sekarang. 1 piringan pola bintang dapat meningkatkan kekuatan panjang sebesar 1%, 2 bintang dapat meningkatkan kekuatan panjang sebesar 2%, dan seterusnya, dan 6 bintang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 7%. Di masa depan, Yi Chen akan mengidentifikasi batu spiritual, dan tingkat keberhasilan akan meningkat pesat. Sungguh keuntungan yang tidak terduga. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan dengan cepat memasukkan pelat pola ke dalam cincin penyimpanan tanpa memeriksanya. Istana es dan salju saat ini sangat berbahaya, dan ada kemungkinan bertemu dengan pembudidaya lain kapan saja. Yi Chen tidak ingin tinggal di sini terlalu lama, dengan tatapan waspada di matanya, dan melambai ke ketiganya guk-guk berkepala api. Keluar dari sini. Dengan kata-kata ini, Yi Chen bergegas keluar kamar terlebih dahulu dan pergi dengan guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala. Semua pertigaan yang tersisa telah dimasuki orang, dan semua yang ada di sana pasti sudah dievakuasi. Akhirnya, Yi Chen berhenti di tengah jalan terbesar. Setelah sekian lama, para pembudidaya bergegas keluar dari lorong lain satu demi satu. Mereka berlumuran darah dan bergegas menuju lorong tengah. Banyak kultivator di antara mereka menatap Yi Chen dengan tatapan galak, namun setelah melihat guk-guk berkepala 3 yang menyala-nyala itu, mereka memilih untuk pergi dengan marah. Melihat situasi ini, Yi Chen menghela nafas. Berbeda dengan memiliki binatang buas seperti guk-guk api berkepala 3. Roar guk-guk api berkepala 3 itu mengendus, lalu meraung ke arah cabang tengah, seolah mengingatkan Yi Chen bahwa ada harta karun di depan. Sepertinya semua harta karun di jalan bercabang telah tersapu. Melihat situasi ini, Yi Chen menggelengkan kepalanya. Cabang di tengah harus menjadi jalan terdalam dan terbesar menuju istana. Para pembudidaya yang masuk tidak bodoh, jadi mereka secara alami dapat memikirkan hal ini, jadi sebagian besar dari mereka memasuki jalan tengah. Nenek, bukankah kamu mengatakan bahwa ada batu roh kristal salju di istana es dan salju? Aku telah mencari di semua sisi jalan, tetapi tidak ada jejak batu roh kristal salju di sini. Sekarang hanya tersisa cabang tengah. Saya berharap menemukan batu roh kristal salju di cabang ini. Banyak pembudidaya menggelengkan kepala dan bergegas ke jalan tengah tanpa ragu-ragu. Apakah belum ada yang menemukan batu roh kristal salju? Yi Chen mengerutkan kening. Tujuan Yi Chen datang ke sini adalah untuk menemukan batu roh kristal salju sehingga dia dapat dengan cepat memasuki alam jiwa kuning. Sekarang dia telah mencapai titik ini, dia tidak mau menyerah. Lieyan, kembalilah. Memikirkan hal ini, Yi Chen mencubit formula ajaib, dan kekuatan isap datang dari Dantian. Tubuh guk-guk berkepala 3 lian berubah menjadi kabut hitam dan kembali ke roh batu. Ini adalah satu-satunya jalan yang tidak lagi membutuhkan bantuan guk-guk api berkepala 3, dan orang-orang dari 3 kerajaan semuanya memasuki jalan tengah. Yi Chen tidak ingin identitasnya terungkap secepat ini. Jika tidak, orang-orang dari Kekaisaran Feng Ying akan segera membasminya. Meskipun Yi Chen yakin bisa melarikan diri, jika dia ditemukan,
dia akan kehilangan kesempatan untuk menemukan batu roh kristal salju. Ini bukanlah hasil yang ingin dia lihat. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Menarik napas dalam-dalam, Yi Chen mengerahkan kekuatan jiwanya dan dengan cepat bergegas menuju jalan tengah. Ada lebih banyak mayat monster di sini, dan ada juga banyak mayat pembudidaya. Ada lengan yang patah di mana-mana. Semua ini tidak memengaruhi Yi Chen. Wajahnya sangat tenang, matanya waspada, dan dia mengamati sekelilingnya dengan cermat. Sepanjang jalan, Yi Chen menemukan banyak mayat pembudidaya, yang jelas merupakan senjata tersembunyi, dan ada lubang kecil di dinding sekitarnya. Dari sini, tidak sulit untuk menilai bahwa pasti ada mekanisme di lorong ini. Aduh! Tiba-tiba, Yi Chen menginjak benda yang terangkat, lalu ada angin kencang dari kedua sisi, dan ratusan anak panah ditembakkan ke arahnya. Benar saja, ada mekanismenya. Mata Yi Chen menyipit hingga tajam, tubuhnya bergetar hebat, dan dia berlari keluar dengan kecepatan lebih cepat, keluar dari jangkauan yang dicakup oleh panah, dan menghindarinya. Melirik ke arah mayat-mayat di tanah, Yi Chen menemukan bahwa banyak mayat yang tertancap panah di dalamnya, dan mayat mereka juga menjadi hitam. Anak panah itu masih beracun. Setelah mengetahui hal ini, wajah Yi Chen menjadi lebih serius, lalu dia berbalik dan terus bergerak maju. Ruangan ini dibuka oleh Noti Empire-ku, tolong cepat pergi. Terus bergerak maju, suara waspada datang dari kejauhan. Orang-orang dari Kekaisaran Noti ada di depan. Setelah mendengar kata-kata itu, Yi Chen segera berhenti dan mengangkat alisnya sedikit. Benda-benda di Istana Es dan Salju pada awalnya tidak memiliki pemilik. Kualifikasi apa yang harus dimiliki oleh Kekaisaran Noti? Mari kita semua berkumpul dan mengambilnya. Meskipun Kekaisaran Noti adalah salah satu dari 3 kekuatan besar, di bawah pengaruh harta karun, para penggarap berteriak dengan gila-gilaan dan mengeluarkan senjata mereka untuk menyerang orang-orang Kekaisaran Noti. Kiang-kiang. Sesaat kemudian, suara pertukaran senjata intensif terdengar, dan ekspresi terkejut melintas di wajah Yi Chen. Para pembudidaya itu benar-benar gila. Demi harta karun, mereka berani menyinggung kerajaan Noti. Memikirkan hal ini, Yi Chen bergerak maju dengan sangat hati-hati, dan lambat laun dia bisa melihat situasi di depan. Ratusan pembudidaya terlihat mengelilingi orang-orang Kekaisaran Noti dan melancarkan serangan terhadap mereka. Melalui induksi, Yi Chen menemukan bahwa ada lebih dari 30 Master Nasional Alam Jiwa Kuning dan 10 Master Nasional Alam Jiwa Kuning di tim kerajaan Noti. Basmi! Ratusan pembudidaya berteriak dengan gila. Mereka terus menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyerang dan membasmi orang-orang Kekaisaran Noti. Jelas sekali, ketika orang-orang dari kerajaan Noti membuka sebuah ruangan, para penggarap ingin mendapatkan bagian dari kue tersebut. Hal semacam ini sangat normal di benua Longyuan di mana yang lemah memangsa yang kuat. Yi Chen tidak terkejut sama sekali. Matanya tertarik pada sosok yang mengenakan jubah hitam. Weina, sosok itu sudah tidak asing lagi bagi Yi Chen. Putri Weina lah yang kesulitan bekerja dengannya. Nuo Dikintian dan yang lainnya telah pergi ke kedalaman, hanya menyisakan Weina dan yang lainnya. Pantas saja mereka dikepung. Ketika dia melihat Weina, Yi Chen melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Nuo Dikintian dan yang lainnya. Berdasarkan situasi mereka saat ini, saya khawatir akan sulit untuk menahan serangan orang-orang itu. Yi Chen mengerutkan kening, dan melalui induksi, dia menemukan bahwa di antara para pembudidaya, ada beberapa orang lebih banyak di alam jiwa kuning daripada di Kekaisaran Noti. Dilihat dari sini, kecuali Nuo Dikintian dan yang lainnya tiba, Weina dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikan mereka berdasarkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Ah! Di bawah serangan gila para pembudidaya, orang-orang dari Kekaisaran Noti terus berjadewa, dan situasinya sangat kritis. Melihat situasi ini, Yi Chen mengerutkan kening. Dia datang ke sini terutama untuk memancing di perairan yang bermasalah. Pilihan paling bijaksana adalah segera pergi dan pergi jauh ke Istana Es dan Salju. Jika dia membantu Weina, identitasnya pasti akan terungkap. Jika dia ingin memancing di perairan yang bermasalah, itu tidak akan semulus itu, dan dia bahkan mungkin dalam bahaya. Hah! Memikirkan sosok cantik yang membantunya mengalihkan perhatian guru nasional keluarga Liu hari itu, Yi Chen menarik napas panjang, melihat ke langit dan diam-diam menghela nafas. Hatiku masih terlalu lembut. Ah, teriakan lain terdengar, dan para prajurit Kekaisaran Noti terus jatuh ke tanah. Akhirnya, semua alam jiwa kuning kuasi jatuh ke tanah, hanya menyisakan 10 Master Nasional Alam Jiwa Kuning dan Weina. Cepat pergi, kalau tidak aku akan membasmimu juga, Tuan. Salah satu petani bergegas menuju Weina dan berteriak dengan gila. Pergi. Weina mengangkat alisnya,
membuat segel teratai dengan kedua tangannya, dan kekuatan jiwanya melonjak seperti gelombang, dengan cepat menyerang kultivator. Peng sang kultivator merasa ngeri dan dengan cepat membela diri. Sayangnya, serangan Wei Na begitu dahsyat hingga dia langsung terlempar dan membentur tembok tanpa mengeluarkan suara apapun. Seperti yang diharapkan dari Putri Kekaisaran Noti, kamu bisa menamparkan wajahku. Pada saat ini, seorang lelaki tua bergegas keluar dari kelompok pembudidaya dan menyerang Wei Na dengan kekuatan besar. Alam jiwa kuning. Merasakan aura pihak lain, wajah Wei Na sedikit berubah. Orang tua yang mengambil tindakan adalah alam jiwa kuning. Wajah Wei Na menjadi serius, tapi dia tidak takut sama sekali, dan tangannya mulai membentuk segel. Putri, hati-hati, biarkan aku menghadapinya. Seorang guru nasional dengan budidaya alam jiwa kuning berdiri di depan Wei Na, dan senjata di tangannya dengan keras menghantam lelaki tua itu. Boom, terdengar suara teredam, master nasional dan lelaki tua itu bertarung imbang, dan keduanya bertarung bersama. Basmi, para pembudidaya yang tersebar melambaikan senjata mereka dan melancarkan serangan dengan panik, satu demi satu bergegas seolah-olah mereka putus asa untuk hidup mereka. Mari kita bekerja sama untuk menyingkirkan antek-antek ini. 9 penguasa nasional Kekaisaran Noti saling memandang, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwa mereka dalam pemahaman diam-diam, dan terus menggerakkan tangan mereka. Boom! Kekuatan jiwa melonjak dengan ganas di sepanjang meridian. Tangan 9 master nasional terbungkus dalam kekuatan jiwa, dan kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Gerakan telapak tangan. Segera setelah itu, 9 tetua berteriak dengan marah pada saat yang sama, membanting telapak tangan mereka ke tanah, dan 9 helai energi tirani menyebar seperti riak. Puff! Sebelum ratusan pembudidaya bisa mendekati mereka, mereka langsung dilarikan oleh energi tirani, dan menempel kuat di dinding, tidak mengeluarkan suara. 9 alam jiwa kuning bergabung untuk mengalahkan ratusan kultivator dalam sekejap. Ini sangat kuat. Beberapa kultivator yang menonton memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka setelah melihat situasi ini. Pada saat yang sama, karena itu, para kultivator yang masih sedikit siap untuk bergerak berbalik dan pergi setelah melihat situasi ini. Para pembudidaya biasa telah pergi, tetapi bentuk Wei Na tidak optimis. Di mana para pembudidaya baru saja berdiri, masih ada 10 sosok yang berdiri, dan mereka tidak terluka sedikitpun. 10 alam jiwa kuning. Setelah merasakan aura 10 orang itu sejenak, ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah Wei Na yang sangat imut. Hanya ada 9 dari kalian di alam jiwa kuning, jadi keluarlah dari sini. Salah satu alam jiwa kuning memandang Wei Na dan yang lainnya dengan mata tajam dan berkata, menjadi musuh kerajaan Noti tidak ada gunanya bagimu. Bagaimana kalau bergabung dengan kerajaan Noti dan menikmati perlakuan bahwa satu orang lebih baik daripada 10.000 orang? Diancam oleh pihak lain, Wei Na tidak marah sama sekali. Dia terlihat sangat tenang di permukaan dan berkata dengan nada yang sangat es-asteriski. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini, jangan coba-coba menunda waktu, saya tidak akan menerima tipuanmu, jadilah bijak dan menyingkir sekarang, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar, berkata dengan sengit. Pasukan besar kerajaan Noti kita ada tepat di depan. Bahkan jika kamu merampok sesuatu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Silakan pergi sekarang, kata Master Nasional di sebelah Wei Na dengan suara yang dalam. Jangan buang waktu bersama mereka, basmi mereka bersama, lalu bagi harta karun di ruangan itu secara merata, dan pergi dari sini. Seorang kultivator alam jiwa kuning berteriak dengan keras. Hah! Para pembudidaya alam jiwa kuning yang tersisa semuanya mengangguk, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama, dan bergegas menuju Wei Na dan yang lainnya dengan pemahaman diam-diam. Putri, cepat pergi. Mari kita tangani orang-orang ini. Kamu segera pergi ke sisi pangeran tertua. Melihat 10 orang yang mengancam, seorang guru nasional berdiri di depan Wei Na. Jika kamu ingin pergi, tidak mungkin. 10 kultivator itu sangat cepat dan mengepung Wei Na dan yang lainnya dalam sekejap mata. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Kuharap kakak bisa melihat sesuatu yang aneh di sini dan datang menyelamatkan kita. Wei Na menggelengkan kepalanya dan mulai menggunakan formula ajaib pada saat yang bersamaan. Para guru nasional menggelengkan kepala tanpa daya, tetapi sekarang situasinya mendesak, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera menemui para penggarap dan bertarung dengan mereka. Keterampilan jiwa inferior kelas 6 ledakan naga berbintang. 9 pembangkit tenaga listrik alam jiwa kuning semuanya menemukan lawan mereka, dan ahli alam jiwa kuning yang tersisa menyerang Wei Na. Keterampilan jiwa menengah kelas 6 miasma suci Hongxia. Hati Wei Na menegang, dan dia dengan cepat mulai menggunakan teknik sihir.
Kekuatan jiwa terus mengalir keluar dari tubuhnya, menutupi permukaan tubuhnya. Boom, pada saat ini, serangan kultivator alam jiwa kuning juga datang, dan pukulan keras menghantam perut Wei Na. Serangan dari alam jiwa kuning sangat kuat, tetapi tubuh Wei Na hanya bergetar, dan energi yang dia lindungi berdesir, sepenuhnya membatalkan semua serangan dari alam jiwa kuning. Pertahanan yang kuat. Melihat situasi ini, ekspresi ngeri muncul di wajah kultivator. Miasma suci Hongxia meledak. Senyuman muncul di wajah Wei Na, lalu dia mencubit sihir itu dengan kedua tangannya, dan energi yang terkondensasi mulai bergerak, lalu tiba-tiba meledak. Wosh! Wosh! Energi itu melesat ke arah penggarap alam jiwa kuning seperti pisau tajam. Dia merasa ngeri dan menyilangkan tangan di depannya untuk menahan dampak energi tersebut. Peng, meskipun dia dalam posisi bertahan, dampak energinya sangat kuat dan menjatuhkannya dalam sekejap. Langkah yang dipraktikkan sang putri ini tidak hanya dapat digunakan untuk pertahanan, tetapi juga dapat melancarkan serangan tak terduga dari musuh. Itu juga sangat kuat. Salah satu tetua memandang ke arah kultivator yang terlempar dan berkata, "Jika Anda bertarung melawan seorang kultivator dari alam yang sama, gerakan ini memang dapat memberikan efek serangan yang bagus, tetapi sayang sekali Anda menghadapi alam jiwa kuning yang levelnya lebih tinggi dari Anda." Kultivator alam jiwa kuning dengan cepat menstabilkan sosoknya, perlahan melepaskan tangannya dari tubuhnya, dan menatap Wei Na dengan tatapan galak. "Bagaimana mungkin meskipun aku terkena pukulan telak barusan, aku tidak mengalami kerusakan sama sekali?" Wei Na berkata tidak percaya ketika dia melihat pihak lain selamat dan sehat. Alam jiwa kuasi kuning masih terlalu lemah. Kultivator itu mencibir, lalu menendang tanah dengan keras dengan kaki belakangnya, dan tubuhnya bergegas menuju Wei Na seperti anak panah dari tali. Hah! Melihat situasi ini, Wei Na terkejut. Dia mengatupkan kedua tangannya dan ingin terus menggunakan formula ajaib untuk memadatkan keterampilan jiwa. Kecepatannya terlalu lambat. Kultivator alam jiwa kuning yang menyerang mencibir, dan pada saat yang sama, kecepatannya meningkat beberapa menit, dia mendatangi Wei Na dan meninju perutnya. Peng, terdengar suara tumpul, dan Wei Na, yang telah dipukul dengan keras, terbang mundur dan membentur dinding dengan keras. Kemudian anggota tubuhnya lemas dan terlepas dari dinding, dengan bekas darah menggantung di sudut mulutnya. Putri, melihat Wei Na muntah darah, ekspresi para master nasional yang hadir berubah menjadi ganas. Mereka ingin membantu, tetapi mereka semua terjerat oleh lawan mereka dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Astaga, aku sudah membasmi banyak orang, tapi ini pertama kalinya aku bersama putri sebuah kerajaan. Aku tidak tahu bagaimana jadinya jika aku membasmimu. Kultivator alam jiwa kuning menjilat bibirnya, menatap Wei Na dengan mata tajam, dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Puff, Wei Na memuntahkan seteguk darah lagi. Dia berjuang untuk berdiri, tetapi rasa sakit yang parah datang dari perutnya. Dia duduk kembali di tanah dan menatap kultivator alam jiwa kuning dengan mata ketakutan. Peng merasakan tatapan Wei Na, dan kultivator alam jiwa kuning tiba-tiba muncul, menyeret bayangannya dan bergegas keluar. Dia dengan cepat mendatangi Wei Na, mengulurkan tangan dan meraih lehernya, dan mengangkatnya. "Lepaskan aku." Wei Na tidak bisa bernapas saat lehernya dicekik, wajahnya yang pucat memerah, dan dia mengeluarkan suara seperti itu. "Ergo, jangan buang waktu, basmi dia dengan cepat dan tangani orang-orang ini bersama-sama. Jika tidak, ketika orang-orang dari kerajaan Noti tiba, kita akan mendapat masalah." Teriak rekan dari kultivator alam jiwa kuning. "Gadis yang cantik, jika ini waktu normal, aku tidak akan rela membasmimu, tapi hari ini aku tidak punya pilihan selain membasmimu." Mendengar teriakan teman-temannya, Ergo mengangguk dan meraih tangan Wei Na dengan sedikit titik kekuatan lebih. Pada saat ini, Wei Na merasa waktu tidak lagi mengalir, dan sosok yang mengenakan gaun hitam dan topi bambu muncul di benaknya. "Apakah kamu akan mati di sini?" Sebuah suara terdengar di dalam hatinya, dan sedikit kengganan muncul di wajah Wei Na yang memerah. "Saya tidak tahu apakah orang jahat itu sudah mati. Jika tidak, saya tidak akan melihatnya lagi di masa depan. Aneh, kenapa aku memikirkan pria dingin itu?" Wei Na merasa penasaran, tapi saat ini dia merasa kesadarannya berangsur-angsur menghilang, dan jiwanya sepertinya meninggalkan tubuhnya, dan dia tidak bisa lagi memikirkannya. Putri, mata para tuan nasional itu berubah menjadi merah darah. Mereka ingin menyingkirkan lawan mereka dan menghadapi Wei Na, tetapi mereka terjerat erat oleh mereka dan tidak bisa melarikan diri. "Aku tidak menyangka hidupmu cukup ulet, jadi izinkan aku memberimu tumpangan lagi." Ergo tampak galak, mengulurkan tangannya yang lain,
dan kekuatan jiwa terkondensasi di telapak tangannya, berniat melancarkan serangan paling mematikan terhadap Wei. Ya, satu pukulan. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, suara tanpa emosi terdengar di koridor gelap. Hah! Ekspresi Ergoumi membeku, lalu dia perlahan menoleh dan melihat ke arah sumber suara. Wosh! Tiba-tiba, beberapa gelombang energi keluar dari koridor gelap dan menghantam Ergou. Menghadapi kekuatan seperti itu, Ergou tidak berani mengabaikannya, dan melemparkan Wei Na ke samping, yang dicekik sampai mati olehnya, lalu dia membentuk segel dengan tangannya dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyerang ke depan dengan cepat. Gelombang energi yang datang bersama ledakan itu langsung menghilang, dan Ergou juga mundur beberapa langkah. Siapa kamu? Kamu bahkan berani menghancurkan perbuatan baikku. Ergou berkata dengan ekspresi garang sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke arah serangan energi. Di bawah tatapannya, sosok yang mengenakan gaun hitam perlahan keluar, menatap Ergou dengan mata acuh tak acuh dan mengepalkan tinjunya. Ternyata dia masih anak-anak. Kenapa? Kamu ingin aku mematahkan lehermu? Saat dia melihat orang lain masih remaja, Ergou jelas merasa lega dan berkata dengan galak. Mendengar ini, Yi Chen mengabaikannya dan menoleh ke arah Wei Na, menemukan bahwa dia sudah dalam kondisi setengah sadar. Apakah kamu menyakitinya? Niat membasmi yang dingin muncul di matanya, dan aura jahat yang kuat mengelilingi tubuh Yi Chen, dan angin kencang yang tak terlihat bergejolak di sekujur tubuhnya. Nak, sepertinya kamu suka pamer. Kamu berani ikut campur dalam urusanku, Paman. Ergou mencibir, tubuhnya gemetar, dan aura yang sangat kuat merembes keluar dari tubuhnya, dan dia bergegas menuju Yi Chen. Peng tidak memilih untuk menghindar. Tubuh Yi Chen gemetar, dan tinjunya menghantam ke depan dengan suara menembus udara. 180.